Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa minum, bisa bertemu dengan teman-teman kita bisa berkumpul di tempat yang estetik gitu ya di pesantren. Karena kita bisa mencari ya tempat-tempat yang baik gitu ya. Jadi mungkin rumah kita sudah nyaman, tapi di Bandung posisinya kita bisa nyari tempat yang lebih nyaman dibandingkan rumah kita. Nah, sementara situasi yang tentu jauh sekali berbeda, bahkan berkebalikan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Kondisinya mereka sekarang sudah sangat parah ya, semakin parah ya. Perangnya mencapai konflik-konflik baru atau pusat-pusat baru, eh, baru, skala-skala yang baru gitu ya, betul-betul besar sekali. 2 hari terakhir ini terjadi perang besar ya di Gaza, perang darat antara pasukan Israel, Israel Defense Force, dengan pasukan perlawanan di Palestina, Hamas salah satunya, dan juga pasukan-pasukan yang lain. Dan terakhir sudah, ini mungkin sudah ada update baru, cuman terakhir yang saya lihat beritanya sudah sampai 8.000 orang ya yang wafat di Gaza. Ini jumlahnya luar biasa besar ya. Terakhir ada konflik sebesar ini terjadi tahun 2014. Dan itu disebut besar karena memakan 2.400-an korban. Artinya kalau kita bisa bandingkan gitu ya dengan jumlah korban sekarang 8 ribuan orang, artinya skala yang sekarang terjadi ini skala yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi kalau sampai sekarang kita masih ngelihat, aduh kayaknya isu Palestina Israel ini kita ini aja lah, netral aja lah gitu ya. Ya saya rasa ini aneh sekali gitu ya. Saya rasa tidak ada alasan lagi kita untuk netral terhadap isu ini. Ini sudah jelas 8.000 orang sudah wafat di sana ya, dan ini sudah saatnya kita bersuara terhadap isu ini gitu ya. Baik, teman-teman semua, ya sebelum mulai ada satu permasalahan yang sedang terjadi sekarang ya. Jadi kenapa akhirnya kita perlu membahas Palestina dengan lebih serius atau ngobrolin Palestina dengan lebih serius, apalagi anak-anak mudanya. Sekarang, jadi kejahatan yang terjadi gitu ya di dunia ini bukan lagi hanya sebatas kejahatan fisik. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi ada 8.000 orang wafat dan seterusnya di atas statistik. Tapi sekarang ada masalah yang lebih serius dan masalah ini menyebar kemana-mana, yaitu ada perang di sosial media. Jadi akhirnya banyak sekali orang yang nggak tahu apa-apa mengenai konfliknya. Kayak kemarin nih, ini salah satu contoh kenapa pemahaman mengenai isu ini sangat penting. Kemarin mungkin ada yang lihat di Instagram, lagi rame di Reels atau di FYP, mengenai pernyataan Presiden Mesir. Mengenai mereka menolak adanya pengungsi Palestina ya. Ada yang lewat nggak itu di FYP atau di Reels? Ada yang lihat atau nggak lewat sama sekali? Apa ini ngomong apa gitu ya? Ada ya mungkin ya. Saya lihat itu bukan hanya itu likes-nya banyak banget, puluhan ribu gitu ya di Instagram, dan itu di-share oleh influencer-influencer yang sangat terkenal, yang cukup terkenal lah di Indonesia gitu ya. Padahal itu isi video dengan narasi yang disampaikan itu berbeda sekali, berbanding terbalik bahkan. Jadi kan itu ceritanya adalah isi videonya itu adalah Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi nolak pengungsi Palestina datang ke Mesir. Narasinya adalah ini Mesir, ini apa negara yang tidak adil katanya, karena menolak adanya pengungsi Palestina. Padahal kalau kita lihat ini sebenarnya sesuatu yang positif bagi masyarakat Palestina sendiri. Nanti ada perjanjian-perjanjiannya, ada cerita di baliknya, dan kenapa sebenarnya Presiden Mesir akhirnya nolak itu ada langkah strategisnya, dan itu sesuatu yang disukai oleh orang-orang Palestina. Nah, saya rasa isu-isu seperti itu sekarang lagi tersebar banget. Gitu ya. Karena sekarang semua orang lagi bicarain mengenai Palestina, sehingga informasi-informasi yang keliru itu banyak banget tersebar di antara kita. Nah maka cara terbaik supaya kita nggak ragu ngomongin Palestina gitu ya, adalah dengan kita benar-benar mengetahui permasalahannya. Kalau kita cuma tahu sekedar oh ada anak-anak yang dibunuh dan seterusnya, nanti kita akan goyah begitu ngelihat oh anak Israel ada yang dibunuh juga. Jangan-jangan emang Palestina salah juga gitu. Karena kita ngelihatnya cuma dari case by case gitu. Padahal kalau kita mengetahui keseluruhan gambarnya, kita akan yakin ini masalahnya apa, dan ini masalahnya nggak abu-abu loh. Ini masalah yang betul-betul hitam dan putih, jelas mana yang benar, mana yang salah. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan kita bahas Palestina ini dengan lebih mendalam sedikit, kita bisa meyakini gitu ya apa yang kita perjuangkan, dan nafas perjuangannya bakal lebih panjang. Ya. Nafas perjuangannya bakal lebih panjang gitu ya, insya Allah. Baik,
Teman-teman semua, kita mulai ya. Mari kita obrolin Palestina sedikit. Oke, pertama saya mau nanya dulu nih ke kandidat sekalian dan mungkin yang lagi streaming juga gitu ya. Boleh di komen ya. Kalau saya tanya sekarang, kira-kira konflik, ya, ini sebagian orang tidak setuju dengan kata konflik. Meskipun konflik ini kan tidak berarti selalu seimbang ya. Konflik kan tidak selalu ada dua pihak yang sama-sama punya hak kemudian bersengketa terhadap sesuatu, tapi bisa juga memang yang kuat melawan yang lemah. Oke, kita katakanlah kita sepakati konfliknya. Sekarang kalau ditanya, ini kasus yang terjadi di Palestina Israel ini kira-kira masalah agama atau masalah negara atau masalah kemanusiaan? Kalau ditanya gitu jawaban kita gimana kira-kira? Gimana? Semuanya. Kira-kira gimana? Kan lagi rame tuh sekarang kan lagi bahas tuh. Oh, isu Palestina bukan isu agama, ini isu kemanusiaan gitu ya. Kita harus peduli karena kita manusia dan seterusnya ya. Oke. Sekarang kalau ditanya kira-kira ini masalahnya masalah apa? Masalah kemanusiaan, masalah kenegaraan atau masalah keagamaan kira-kira yang kita rasakan lah. Kenapa orang perlu perjuangin Palestina sih? Apakah karena masalah kemanusiaannya, masalah agamanya atau masalah negaranya? Kira-kira karena apa? Ada yang mau jawab mungkin? Nyeletuk aja gitu. Kira-kira ini tinggal 3 doang pilihannya. Kan Nunu kayaknya mau. Ya kemungkinan benernya 33,33%, gitu ya. Tadi ada yang tiga-tiganya. Ada yang tiga-tiganya, Ustaz. Tiga-tiganya ya? Iya. Tiga-tiganya. Harus salah satu, Ustaz. Boleh. Oke, tiga-tiganya ya. Aku Oke. juga tiga-tiganya sih kayaknya, Ustaz. Tiga-tiganya. Kalau ditanya yang paling dominan yang apa? Kalau aku Ya, mah agama. agama Tapi ya. kalau dilihat ininya semuanya. Oke, Gitu. dilihat apanya nih? Dilihat secara ini ya sekarang itu mungkin kan ada yang Oh. mempertanyakan apakah isu agama atau apa semuanya. Tapi kalau aku pribadi sih lebih agama sebetulnya. Oke, sip. Oke ya. Nah, mari kita lihat gitu ya isu ini dengan kacamata yang lebih luas gitu ya. Jadi kita akan bahas pendekatan-pendekatan tadi. Nah, tapi mari kita coba bahas ini dari akar permasalahan. Jadi kenapa sih tiba-tiba ada Israel mau ngerebut Palestina gitu ya. Ini kenapa terjadi perang ini awalnya dari mana? Oke. Ini ceritanya mulai dari sini. Ini adalah kota Yerusalem atau Baitul Maqdis dalam Islam. Ini sebagai informasi ya, kita kalau misalnya mendengar kata Baitul Maqdis, Al-Quds, ini artinya sama, yaitu kota Yerusalem. Kalau Al-Aqsa itu masjid. Nah, ini sering salah nih, kadang-kadang kita ngira Al-Quds itu Masjidil Aqsa. Jadi ada kota namanya Baitul Maqdis atau Al-Quds dalam Islam. Ya, meskipun sebenarnya tidak dipermasalahkan nama ini gitu ya. Ada yang sebut Baitul Muqaddas ya dan seterusnya. Sementara yang lebih umum dikenal dengan kata Yerusalem. Ada nama-nama lainnya, ada banyak sekali ya. Di masa Umar pas ditaklukkan atau dibuka namanya Elia dan seterusnya. Nanti dahulu namanya Ursalim dan seterusnya gitu ya. Tapi yang pasti sebenarnya semuanya bermula dari sini. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat isu Palestina dan Israel yang sekarang terjadi, semuanya pada awalnya pusatnya adalah masalahnya di sini, di Yerusalem. Gitu ya. Ini sampai-sampai ada buku tebal sekali gitu ya, yang ditulis mengenai Yerusalem dan bukunya banyak sekali ngebahas mengenai Yerusalem. Dan kalau kita lihat, memang yang menjadi isu utama dari permasalahan yang terjadi sekarang adalah masalah Yerusalem. Gitu ya. Makanya kalau kita lihat, biasanya gini, kalau ada konflik yang terjadi di Gaza, dan skalanya nggak terlalu besar, atau di tepi barat gitu ya, ada masalah-masalah yang terjadi, itu biasanya orang-orang nggak akan, atau pemimpin-pemimpin dunia nggak akan betul-betul marah sampai Baitul Maqdis atau Yerusalem disentuh. Begitu Baitul Maqdis atau Yerusalem disentuh, maka itu disebut sebagai garis merahnya. Makanya kalau kita lihat sekarang, ya selama Baitul Maqdis belum disentuh, biasanya belum benar-benar dipedulikan oleh masyarakat internasional. Kecuali sekarang kalau kita lihat isunya kemanusiaan yang luar biasa besar. Ya. Tapi semuanya bermula dari sini. Ya. Ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita dengar azan terlebih dahulu.
Baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Kang Teteh sekalian, ya, teman-teman yang Allah muliakan. Jadi ini semua dari Baitul Maqdis dan ini terlihat buktinya. Buktinya kalau kita lihat sekarang semua perjanjian-perjanjian internasional itu biasanya mereka bisa sepakat sampai ngomongin Yerusalem atau Baitul Maqdis. Begitu ngomongin Baitul Maqdis, semua pihak Muslim dan Yahudi dalam hal ini di dunia kita hari ini nggak ada satupun yang mau mundur ke belakang untuk menyerahkan Yerusalem kepada satu sama lain. Makanya sebenarnya kalau kita lihat status resminya dicatat di PBB sampai sekarang, dari semua perjanjian-perjanjian yang terjadi di dunia internasional, Yerusalem adalah kota yang sampai sekarang tidak bisa disepakati siapa pemiliknya. Makanya mereka punya istilah namanya Corpus Separatum. Ini disepakati tahun 47 dan sekarang secara de facto gitu ya, jadi secara de jure itu yang benar-benar yang peraturan sebenarnya ya, ini bukan milik siapa-siapa secara de facto atau fakta yang terjadi sekarang. Yerusalem yang bagian timur itu dikuasai oleh Muslim, yang di wilayah barat itu dikuasai oleh Yahudi. Dan sampai sekarang masih seperti itu. Ya. Jadi semua permasalahan bisa dikompromikan, tapi begitu ngomongin Yerusalem, maka tidak ada lagi kompromi di situ. Semua pihak bersikukuh. Israel itu tahun 50, mereka merdeka tahun 48. Tahun 50 mereka sudah deklarasi, Yerusalem jadi ibu kota kita. Gitu ya. Dan selalu seperti itu ya. Jadi sepanjang sejarahnya Yerusalem selalu menjadi akar konflik yang terjadi di Palestina. Kenapa merebutkan tanah Palestina? Pada dasarnya yang diperebutkan adalah kota Yerusalem ini. Gitu ya. Jadi buktinya adalah kalau kita lihat sampai sekarang dunia internasional tidak bisa benar-benar menyepakati Palestina atau Yerusalem ini sebenarnya milik siapa. Baik. Yerusalem, ini sejarah singkat mengenai Yerusalem. Dan ini kenapa? Sebenarnya akar konflik ini atau permasalahan yang kita lihat sekarang, akarnya itu sebenarnya adalah permasalahan dari segi agama sebenarnya. Kenapa kita bisa bilang seperti itu? Kita lihat, pertama-tama ya ini sejarah singkat dari Yerusalem ya. Dan kenapa kita lihat menjadi akar dari permasalahannya. Jadi dulu ada bangsa yang menempati Palestina atau Yerusalem, namanya bangsa Kan'an. Dan ini tidak perlu diingat ya, 5 menit lagi udah lupa gitu ya. Nggak penting juga. Ya. Intinya ada sebuah bangsa yang menguasai Yerusalem. Lalu kemudian nanti sekitar tahun 2000-an sebelum Masehi, muncullah orang-orang Yahudi, nanti dipimpin oleh ada nabi-nabi kita, Nabi Musa, nanti ada Nabi Yusha bin Nun. Akhirnya mereka menempati Yerusalem. Ya. Yerusalem akhirnya dikuasai oleh Yahudi dalam waktu yang cukup lama, sampai tahun 63 sebelum Masehi. Jadi pertama Yahudi dulu nih megang. Tahun 63 sebelum Masehi, kemudian datanglah orang Romawi yang beragama Nasrani. Berikutnya Nasrani yang pegang. Ya. Jadi dan selama dipegang oleh Yahudi maupun Nasrani, Yerusalem ini selalu dianggap sebagai pusat dari pemerintahan mereka dan lebih lagi disebut sebagai kota suci mereka. Dan nanti pada akhirnya ya pada tahun 16 Hijriah atau kurang lebih sekitar tahun 623 Masehi, ini kemudian barulah masuk ke dalam kekuasaan Islam dan lagi-lagi Yerusalem menjadi pusat dari pembicaraan lah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat sepanjang sejarahnya, bangsa-bangsa ini, orang-orang yang beragama ini semuanya mereka berusaha untuk mengambil alih Yerusalem, gitu ya. Jadi kurang lebih inilah yang kemudian menjadikan orang-orang itu berlomba-lomba ke Palestina tuh untuk mengambil Yerusalem sebagai milik mereka. Karena ternyata semua agama di teks-teks agama mereka, Yahudi, Nasrani maupun Islam, menganggap Yerusalem sebagai kota suci bagi setiap agama. Nah ini adalah akarnya. Jadi kalau kita lihat kenapa sekarang orang-orang Yahudi itu kekeh mau tinggal di Palestina, ini sebagai logikanya ya. Jadi kalau kita lihat, jadi kan gini, nanti kan terjadi sebuah peristiwa besar ya di Eropa itu kan nanti ada Holocaust dan seterusnya. Ternyata orang Yahudi yang pindah dari Eropa ke Palestina itu jumlahnya itu sangat sedikit dibandingkan mereka yang pindah ke Amerika Serikat. Bandingannya jauh banget. Yang pindah ke Palestina, ya, jadi awalnya mereka tuh banyak di Eropa, orang Yahudi itu. Nanti begitu terjadi masalah di sana, mereka pindah itu jumlahnya 300-an ribu sampai 400-an ribu. Yang pindah ke Amerika Serikat sampai 2 jutaan jumlahnya. Jadi sekarang kita sedang bilang kan,
kalau misalnya Israel mau negara, kenapa nggak di Amerika aja? Toh masyarakat Yahudi itu lebih banyak di Amerika dibandingkan di Palestina sebenarnya, di Israel. Gitu. Jadi makanya kalau kita bilang ini adalah isu kemanusiaan saja, ya kurang tepat karena pada dasarnya mereka mempertahankan, mereka ingin ngambil Palestina, tujuan utamanya karena mereka ingin menguasai Yerusalem. Ini adalah akar konfliknya, yang nantinya dari situ barulah muncul konflik-konflik yang lain yang berkaitan dengan masalah negara dan juga masalah kemanusiaan. Baik ya. Jadi ini adalah yang pertama mengenai Yerusalem sebagai akar dari apa yang kita lihat pada hari ini. Baik, kita coba lanjutkan. Baik, saya akan coba bahas secara singkat mengenai sejarah Yerusalem di masa Islam dan kenapa yang kita lihat sekarang adalah sebuah kejahatan besar, gitu ya. Jadi gini, tadi kita sudah lihat bagaimana agama-agama langit, Yahudi, Nasrani maupun Islam, mereka ini bergantian mengambil alih Palestina atau Yerusalem. Kita lihat hampir semuanya prosesnya berdarah, kecuali dimulai di masanya Islam. Di masa Islam ini diambil pada tahun 16 Hijriah atau tahun 17 Hijriah, tahun 623, 624 Masehi, oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Nah ini yang saya kutip, ini kutipan langsung gitu ya, dari perjanjian Umar atau Uhdah Umariyah. Uhdah Umariyah. Ini kalau saya bacakan ya, ini sebenarnya panjang sekali. Cuman kalau kita lihat, ini bisa dibaca teksnya, bisa dicek ya perjanjian Umar, bisa ada bahasa Inggrisnya juga ada. Ini isi teksnya, ini bicara mengenai bagaimana Umar ibn Khattab itu datang ke sana dan akan menjamin proses ibadah orang-orang Nasrani yang sudah menetap di sana. Jadi kan sebelum Islam itu Nasrani nih. Umar datang ke sana ngambil dengan damai. Umar itu dengan damai. Jadi ini yang perlu dipahami, perbedaan yang sangat mendasar ya, yang kita lihat dengan apa yang kita lihat sekarang, bahwa pada saat pertama kali Islam mengambil alih Palestina atau Yerusalem, ini diambil dengan cara yang benar-benar damai. Tahu caranya bagaimana? Umar itu, ya nanti ada terjadi beberapa peperangan di sekitar Yerusalem dan seterusnya. Tapi nantinya Yerusalem itu tidak diambil dengan peperangan, melainkan dengan pemberian secara sukarela oleh pemimpinnya. Makanya nanti ada kisah terkenal, mungkin udah ada yang pernah dengar. Jadi Umar itu pas mau ngambil kunci Yerusalem, itu berjalan bersama dengan salah seorang pembantunya, khadimnya. Dan Umar itu orangnya sangat adil ya, sehingga pada saat jalan ke Yerusalem, Umar itu kemudian ganti-gantian dengan pembantunya. Jadi unta yang dibawa cuma satu, lalu kemudian ganti-gantian nih. Pertama Umar yang bawain, lalu kemudian pembantunya yang naik. Terus gantian, Umar yang naik, pembantunya yang nuntun dan seterusnya. Kayak gitu terus berganti-gantian. Sampai di dekat kota Yerusalem, pada saat mau pemberian, jadi bayangin aja ini presiden gitu ya. Presiden sebuah negara mau diberikan mandat terhadap sebuah negara lain. Bayangin aja ya, presiden kita misalnya siapa presiden kita gitu ya. Pak Jokowi ya gitu ya. Kenapa ragu gitu. Misalnya Pak Jokowi gitu ya, datang misalnya kita dikasih Malaysia misalnya. Ini bahaya bisa memicu konflik dua negara ini. Ada negara Konoha gitu ya. Ada negara lain lah, katakanlah negara Konoha gitu ya. Kemudian datang nih presiden kita datang gitu ya. Kita bisa bayangkan pada saat itu karena ganti-gantian. Nah kebetulan pas mau dekat pintu Yerusalem, itu giliran Umar lagi nuntun. Bayangin aja presiden sebuah negara gitu ya. Bajunya kemudian biasa aja, bahkan sampai-sampai pemimpin kota Elia atau Yerusalem pada saat itu pas ngelihat ada dua orang yang jalan, mereka mengira Umar itu yang lagi di atas unta. Segitunya Umar itu, bayangin saja. Jadi Yerusalem pertama kali diambil oleh kaum muslimin, ini dalam posisi mereka salah mengira Umar yang mana. Bukan damai lagi, ini lawak gitu. Sampai-sampai seperti itu, sampai diprotes. Akhirnya Umar tuh diprotes sama para sahabat. Ya Umar, gimana ini kita kan punya izzah Islam, gitu ya. Mana kehormatan kita sebagai muslim? Kata Umar, saya nggak peduli kayak gituan. Gitu ya. Yang penting sekarang yang bisa menilai kemuliaan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekarang kita dapat Palestina, selesai, dapat Yerusalem. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian setelah itu beliau bikin perjanjian yang isinya perjanjiannya adalah menjamin kebebasan beragama bagi siapapun, khususnya orang-orang Nasrani yang sudah ada di sana. Dan kemudian simbol utamanya adalah Umar kemudian sholat di sebuah gereja yang ada di Yerusalem. Gitu tuh. Nah, yang menarik sebenarnya dari perjanjian Umar ini adalah di akhir teksnya ya disebutkan bahwa
di sini isi perjanjiannya adalah orang-orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem. Nah tapi kalau kita teliti lebih jauh, ternyata yang minta buat orang Yahudi tidak boleh tinggal di Yerusalem, ternyata bukan Umar, tapi justru orang-orang Nasrani. Mereka udah tahu kelakuan orang Yahudi gitu ya, sehingga mereka mensyaratkan, oke Umar kamu boleh ambil, tapi ya nggak boleh ada orang Yahudi yang tinggal di sini. Akhirnya itulah perjanjian yang terjadi. Dengan itu kemudian Yerusalem ini pertama kali diambil oleh kaum muslimin di tangan Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu dengan damai. Oke ya, baik. Setelah itu nanti oke ini tidak perlu kita bahas terlalu jauh. Tapi yang pasti gini, setelah itu nanti direbut lagi oleh pasukan salib Nasrani. Ya, pasukan salib Nasrani merebut lagi dan direbut lagi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi pas merebut Baitul Maqdis, orang-orang yang ada di Baitul Maqdis disuruh pergi dengan damai. Nggak ada pertumpahan darah sama sekali di kota Baitul Maqdis. Pada saat pasukan salib menyerang Baitul Maqdis yang masih dikuasai kaum muslimin, terjadi pertumpahan darah yang luar biasa, bahkan sampai-sampai para sejarawan bilang, sampai-sampai Baitul Maqdis pada saat itu tergenang dengan darah. Bahkan jumlahnya fantastis ya, dalam kata Al-Makhrizi misalnya, jumlahnya sampai 2 juta orang yang wafat di Baitul Maqdis. Jadi pada saat pasukan salib ngambil, Yerusalem jadi pertumpahan darahnya luar biasa. Begitu direbut oleh Salahuddin Al-Ayyubi, dibalasnya bukan dengan pertumpahan darah, tapi justru Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke dalam masjid dan kemudian bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa menumpahkan darah sedikit pun. Ada sih darah tertumpah sedikit sekali, itu pun karena kebijakan perang. Ya. Jadi itu yang terjadi ya. Jadi Islam ya kemudian diambil oleh pasukan salib Nasrani, kembali lagi ke pangkuan Islam di Salahuddin Al-Ayyubi. Baik, ini adalah gambaran mengenai Salahuddin Al-Ayyubi gitu ya, yang luar biasa. Oke. Setelah itu teman-teman, nah kita akan sampai pada konflik pada hari ini. Nah setelah itu diambil kembali oleh Salahuddin Al-Ayyubi, sempat ada konflik-konflik kecil, tapi pada umumnya akhirnya setelah itu kaum muslimin lah yang menguasai Yerusalem setelah itu. Dan setelah itu 3 agama Muslim, Nasrani dan Yahudi mereka hidup berdampingan di Yerusalem maupun di Palestina secara umum. Mereka hidup berdampingan nih. Dari tahun 1187 sampai tahun 1882 kurang lebih bisa dikatakan seperti itu. Atau kurang lebih sekitar 700 tahun orang-orang beragama di Yerusalem mereka hidup berdampingan. Agama Islam, Yahudi dan juga Nasrani hidup berdampingan. Gitu ya. Ini berjalan dengan normal, hidup beragama seperti Indonesia lah. Ya, Indonesia kan ada agama macam-macam ya. Dan kita bisa hidup berdampingan dengan normal, tidak ada masalah sama sekali. Di Yerusalem pun dulu seperti itu. Dan semuanya berubah ketika negara api menyerang. Gitu. Negara api yang saya maksud ini adalah, ya kalau ini bukan pengendali api gitu ya, tapi mereka yang memiliki api dalam hatinya. Mereka yang tidak memiliki rasa kasih sayang sama sekali terhadap sesama manusia. Jadi ini persis banget sebenarnya cerita Palestina sekarang, itu mirip banget sama cerita Avatar gitu ya. Saya malah curiga cerita Avatar itu mengambil dari sini gitu ya, inspirasinya. Jadi kan kalau kita lihat di cerita Avatar itu kan pengendali-pengendali itu hidup berdampingan kan ya. Hidup berdampingan. Jadi mereka tuh biasa saja, ngelihat ada perbedaan pandangan di sekitar mereka tuh biasa aja gitu kan. Ngelihat orang yang bisa ngendalin air tuh biasa gitu ya. Mereka hidup berdampingan, orang yang bisa menikah ya kalau nggak salah ya Kang Dika ya. Nggak tahu tuh Ustaz. Belum pernah tuh aku lihat pengendali bumi. Nikah sama pengendali air ya? Iya. Kasihan ntar jadi lumpur. Pengendali lumpur. Nah, kita lihat ya. Jadi hidup berdampingan biasa saja. Mereka orang Yahudi dengan agamanya, orang Islam dengan agamanya, orang Nasrani dengan agamanya, tidak ada masalah sama sekali. Sampai kemudian orang Yahudi tiba-tiba, nggak tiba-tiba sih ya. Jadi kita lihat bagaimana prosesnya. Jadi mereka tuh tiba-tiba kepikiran, oke, sekarang kayaknya waktunya kita menguasai gitu ya. Jadi out of nowhere gitu ya, tiba-tiba mereka ngerasa, oh ya kayaknya sekarang waktunya kita menguasai. Yaitu nanti dimulai oleh orang yang bernama, nah ini ya, Theodor Herzl. Ini orang yang berjenggot ya, yang bisa teman-teman lihat ini. Bukan saya ya, saya jenggot juga. Ini ya, orang yang berjenggot ini namanya Theodor Herzl. Nah dia ini tahun 1882 gitu ya, 1800-an. Dia mencetuskan sebuah ide. Ya. Sebuah ide yang termaktub di bukunya. Ini bukunya ya, yang sebelah kiri. Judulnya Der Judenstaat. Der Judenstaat ini artinya adalah The Jewish State atau negara Yahudi. Jadi pada awalnya status dari Yerusalem
itu sudah disepakati, ya udah ini milik kaum muslimin dan 3 agama hidup berdampingan. Buktinya apa tiga agama hidup berdampingan? Pada saat itu Yahudi pun hidup di sana, ada 25.000 orang Yahudi di sana. Jumlahnya banyak juga, nggak sedikit, nggak 1-2. Hidup berdampingan. Tapi tiba-tiba kemudian mereka merasa sudah saatnya kita mengambil alih dengan diwakili oleh orang ini, Theodor Herzl. Dia membuat sebuah buku Der Judenstaat, ya, yang kemudian membahas mengenai ternyata orang-orang Yahudi sekarang saatnya kita mengambil sebuah negara dan menjadikannya sebagai sebuah negara Yahudi, yaitu Israel. Jadi ini awal mulanya dan inilah yang disebut sebagai Zionisme. Makanya ini penting banget ya untuk kita pahami ya, untuk kita sebar berita mengenai hal ini. Ada perbedaan yang sangat besar mengenai Zionisme dengan Yahudi. Tidak semua orang Yahudi Zionis. Sebagaimana tidak semua orang Islam itu ISIS, ya kan ya? Kira-kira kita Muslim atau bukan nih? Muslim kan ya? Tuh kan nggak keluar nih Muslim ya. Muslim Ustaz, insya Allah. Benar saya mah. Nah, apakah kita sepakat dengan ISIS misalnya? Enggak kan ya? Iya. Gitu ya? Nah sama dengan orang Yahudi dengan Zionis. Jadi Zionis ini adalah sayap ekstrimnya orang-orang Yahudi gitu ya, sayap ekstrimnya. Nah sehingga sebenarnya kalau kita lihat di sekarang pun banyak sekali orang-orang Yahudi yang protes terhadap aksi yang dilakukan oleh Zionis ya. Dan Zionis itu lahir di sini tahun 1882 oleh Theodor Herzl dengan bukunya Der Judenstaat gitu ya. Intinya dibuatlah seperti ini, muncullah gerakan Zionisme dan mereka mulailah pergi kemana-mana untuk menyebarkan ide bahwa orang-orang Yahudi harus punya negara dan secara spesifik disebutkan negara yang kita inginkan adalah Palestina dan hanya Palestina saja. Jadi kalau sekarang kita dengar nih, kayak kemarin kan ada di TV One tuh siapa yang pro Israel tuh? Monik gitu ya. Aduh, subhanallah gitu ya. Saya kalau kita lihat ya, sekarang banyak orang-orang yang pro Israel itu yang mereka bilang gitu ya, yang biasanya jadi argumentasinya adalah orang-orang Yahudi ini kasihan mereka terusir. Ya. Mereka ini nggak punya tempat. Jadi mereka nggak punya tempat, mereka butuh tempat. Dan mereka bilang kebetulan tempatnya Palestina. Padahal ini sama sekali bohong. Kenapa? Karena buku ini secara jelas nyebutin mengenai memang yang dimaksud adalah Yerusalem dan juga Palestina sebagai tempatnya. Makanya mau dibilangin berkali-kali pun udah pindah aja ke Amerika, mereka nggak akan mau. Padahal Amerika tuh masih banyak tempat kosong kan ya, di gurun-gurunnya kan. Masih banyak tempat kosong gitu ya. Karena sebenarnya kalau pernah ke Arab gitu ya, kayaknya tinggal di sana kayak enakan tinggal di sini gitu ya. Di sana tuh gak enak banget, maksudnya gini, kayak musim dingin banget ya 5 derajat, terus musim panas, panas banget sampai 45, meskipun di Indonesia sekarang udah 45 derajat juga ya. Udah menyaingi Arab gitu ya. Tapi mereka milih, kenapa? Enggak, bukti ini Allah lagi naikin derajat itu Ustaz. Oh gitu ya, Iya. ya jadi kayak orang-orang Arab ya? Suhunya dulu tapi. Oh gitu ya, nanti lama-lama hidungnya mancung ya. Ya, jadi itulah yang terjadi ya, Der Judenstaat. Nah, muncullah gerakan Zionisme, mereka mulai kemana-mana nih. Jadi kalau kita sekarang nanya kan ya, kenapa sih Amerika Serikat tuh pro banget sama Israel? Pernah gak sih kita nanya gitu? Kan aneh gak sih? Sebenarnya ini fakta yang aneh. Kenapa tiba-tiba Amerika itu ada dikit-dikit tuh Israel langsung dukung. Nah sebenarnya karena orang-orang Zionis ini memang mainnya main politik gitu. Mereka pergi pertama nanti ke Inggris, setelah itu lebih banyak lagi yang di Amerika Serikat. Mereka menguasai politik di sana. Dan ini menjadi catatan tentang pentingnya politik gitu ya. Oke, inilah munculnya pertama kali kemudian ide mengenai bahwa orang-orang Yahudi harus nempatin Palestina tahun 1882. Sebelum ide itu muncul, kaum muslimin, kaum Nasrani, dan kaum Yahudi hidup berdampingan. Dan itu di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Ya, jadi di bawah kekuasaan Islam pada umumnya seperti ini. Ya, diberikan keleluasaan untuk beribadah. Oke, ide mengenai negara Yahudi itu sebenarnya cuma ide doang. Tidak ada dampak yang besar secara politik dan seterusnya. Sampai kemudian terjadi Perang Dunia I. Nah, Perang Dunia I kan ini ya, ini sederhana dari Perang Dunia I itu ada 2 pihak. Ini pihak yang warna kuning itu pihak tengah namanya. Yang warna hijau itu pihak sekutu. Kan sering dengar sekutu ya kita ya di buku sejarah kan. Nah sekutu itu mulainya dari Eropa tuh. Dedengkotnya itu Inggris, Prancis sama Rusia sebenarnya. Nanti yang ikut ada Italia dan seterusnya. Ya. Tapi yang pasti adalah Inggris, Prancis dan Rusia ini adalah sekutu. Nanti Amerika Serikat ikutan belakangan. Tapi sekutu sebenarnya adalah mereka yang warna hijau. Ngelawan yang warna kuning, Jerman, Austria, Hungaria, dan yang penting untuk kita bahas sekarang adalah
Ottoman atau Daulah Utsmani, Turki Utsmani. Jadi Turki Utsmani pada saat Perang Dunia I ini ikutan ke bloknya atau ke grupnya Jerman. Gitu ya. Itu yang warna ungu yang netral ya. Oke. Jadi akhirnya terjadilah Perang Dunia I dan kita tahu yang menang adalah Sekutu. Yang menang Sekutu. Nah, blok tengah Jerman, Austria, Hungaria dan juga Turki Utsmani mereka kalah. Dampak dari kekalahan perang itu biasanya dua. Yang pertama kayak Jerman. Jerman tuh begitu kalah Perang Dunia I, mereka itu dipermalukan habis-habisan dengan harus bayar jumlah yang sangat besar. Dan nanti ada banyak konsekuensi lain, mereka dipermalukan dan seterusnya. Yang pada akhirnya Perang Dunia I, kekalahan Jerman di Perang Dunia I lah yang melahirkan sosok Hitler. Karena nanti menariknya gini, Hitler itu pada saat Perang Dunia I, kerjaannya masih ngelukis. Jadi pelukis, terus dia ngelihat Jerman dipermalukan, setelah itu dia mikir, kayaknya saya harus menguasai Jerman. Jadi hati-hati bagi yang sedang ngelukis gitu ya. Jangan-jangan udah mikir, aduh kayaknya gitu ya. Jadi jangan salah, Hitler itu sampai umur 20-an tahun, kerjaannya masih ngelukis. Umur 50, tiba-tiba jadi penjahat terbesar di dunia. Gitu. Jadi hati-hati bagi yang melukis ya, Sabik ya, mana Sabik? Ya. Suka ngelukis. Ya. Atau anak-anak FSRD ya di ITB. Ada ya anak FSRD ya? Oh ya kelihatan wajahnya FSRD. FSRD itu Fakultas Seni Rupa dan Desain. Bentar lagi nguasain Nusantara. Nah itu dia, bahaya ya. Jadi presiden maksudnya. Waduh. Harusnya, amin ya. Berarti harus diturunin dulu ya? Minimal presiden mahasiswa dulu Ustaz. Enggak, oh iya, boleh. Kalau jadi presiden harus diturunin ya, ininya ya, minimal umurnya ya. Aduh. Iya, Bisa, kan, lanjut kan? dulu Ustaz, lanjut dulu. Enggak, soalnya kan umurnya masih muda. Masih kan? muda, iya. Tapi dia berpengalaman kok Ustaz. Pengalaman, itu yang penting. Ini di-cut aja bisa nggak? Baik, streaming. Saya nanti ke bawah dicegat. Enggak ya. Saya enggak ada salahnya kok, enggak apa-apa itu. Aneh kalau yang bilang salah itu. Baik. Turki Utsmani kalah ya. Jadi konsekuensinya yang pertama adalah mereka harus bayar uang yang banyak dan ini dipermalukan habis-habisan. Yang kedua, biasanya adalah mereka tidak harus menyerahkan negara yang mereka kuasai atau wilayah yang mereka kuasai. Itu dampaknya. Nah, dalam konteks Turki Utsmani pada akhirnya mereka harus ngasih bagian dari mereka. Jadi Turki Utsmani dulu menguasai Palestina, termasuk Yerusalem di dalamnya, karena kalah Perang Dunia I, akhirnya mereka harus ngasih Palestina kepada pihak pemenang. Nah, nanti ada perjanjian namanya Sykes-Picot, ya ini tidak penting juga gitu ya. Meskipun ini karena saya sering ngomong, akhirnya ingat juga nih, jadi dendam juga nih sama Sykes-Picot gitu ya. Sykes-Picot ini kemudian bikin perjanjian tahun 16, ya ini setelah Perang Dunia I, yang intinya adalah mereka mulai ngasih nih, oke, sekarang jadi mereka garis-garisin, Suriah punya orang Prancis gitu ya, terus Lebanon punya orang Itali dan seterusnya, mereka bagi-bagi. Nah Palestina itu sebenarnya akhirnya diberikan kepada Inggris. Meskipun ini belum resmi ya, jadi ini perjanjian Sykes-Picot ini kelemahannya adalah tidak diakui secara dunia internasional, cuma dikuasai oleh mereka-mereka aja. Jadi mereka bikin rapat sendiri, ngaku-ngaku sendiri, belum diakui sama semua orang. Ini terjadi. Nah, nanti sebenarnya akan diakui juga dunia internasional bahwa Inggris yang menguasai Palestina, tapi itu tahun 22. Nah, tapi masalahnya di tahun berikutnya, tahun 17, Inggris ini kita bisa bayangin, dia belum jadi pemilik resminya, tiba-tiba dia ngasih Palestina ini ke orang-orang Israel. Nah, ini masalahnya nih. Jadi kenapa, ini ada pandangan yang menarik ya, kalau dari segi akademisnya, kenapa pemberian Palestina kepada Israel itu tidak sah secara hukum internasional, karena yang ngasih pada mereka ini bukan pemiliknya. Jadi kalau misalnya kayak gini ya, kayak misalnya di kosan gitu ya, terus kemudian ada makanan, terus ada yang teriak, ini risoles punya siapa gitu ya. Terus tiba-tiba ada yang nyeletuk, makan aja, padahal bukan punya dia. Kira-kira pemiliknya sebel nggak? Kalau saya udah pindah kosan gitu. Bukan sebel lagi. Ya. Jadi saya rasa ini pikiran, makanya saya bilang isu ini tuh bukan isu abu-abu, ini hitam putih. Ya, itu kan hitam putih kan tuh. Iya lagi. Bener kan ya? Hitam putih, ya, jelas hitam putih, jelas ini mana yang benar, mana yang salah. Jadi dari hukum internasional pun sebenarnya udah cacat gitu ya. Karena ini orang yang ngasih adalah orang yang belum memiliki. Aduh jadi kayak sharing circle gitu. Di BPKB-nya belum jelas gitu ya. BPKB-nya belum jelas. Nah, benar. Belum jelas BPKB-nya. Jadi
Tiba-tiba udah ngasih aja gitu ya. Dan ini deklarasi Balfour. Ini orang sebelah ini namanya Balfour, ya Lord Balfour, ini salah satu pejabat lah di Inggris. Yang inti dari suratnya adalah mereka memberikan mandat kekuasaan terhadap orang-orang Israel, ya, orang-orang Yahudi untuk menempati Palestina. Itu isi mandatnya. Akhirnya dari sana muncullah sebuah migrasi besar-besaran, ya, besar-besarannya betul-betul besar-besar. Akhirnya mereka ngerasa, oh ya, itu sekarang jadi negara punya kita. Akhirnya mereka yang ada di mana-mana, mereka sekarang mulai merasakan bahwa Palestina tuh punya kita. Akhirnya mereka mulai pindah sedikit-sedikit. Nah, puncaknya nanti tahun 33-an gitu ya. Hitler naik di Jerman, orang-orang Yahudi semakin diusir. Nah, ini menjadi justifikasi besar, akhirnya mereka pindah secara masif tahun 30-an. Dan kita lihat jumlahnya luar biasa besar. Dari tahun 82 yang hanya 25.000, tahun 36 jumlahnya sampai 360.000 orang. Kita bisa bayangkan, dari tahun 17, orang-orang Palestina ini lagi nyantai gini di rumahnya gitu ya, lagi minum kopi gitu ya. Kalau saya sih air putih gitu ya. Aduh. Tolong kode ya. Terus kemudian tiba-tiba ada orang datang ke rumah mereka, terus ngaku-ngaku ini rumah saya sekarang. Bisa bayangin nggak? Ini rumah ditempati ratusan tahun oleh mereka, kan kita punya ya, misalnya rumah nenek kan biasanya gitu ya. Puluhan tahun rumah kita, tiba-tiba ada orang yang datang, terus bilang ini sekarang rumah saya. Atas dasar apa? Atas dasar tadi yang dikasih tahu Lord Balfour tadi. Jadi ya gitu ya, tiba-tiba ada obrolan itu, kenapa kamu jadi ngeklaim? Itu kata Balfour tuh. Ya, Balfour siapa juga gitu kan, nggak jelas juga. Tapi yang pasti, apa yang dialami orang Palestina sekarang, nah ini penting banget, ini poin penting dalam memahami apa yang terjadi di Palestina sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi di Palestina sudah terjadi sejak tahun 1917. Jadi migrasi besar-besaran, dan migrasi itu tentu menghasilkan konflik yang luar biasa besar di akar rumput masyarakatnya. Mereka mulai bingung, ini kenapa ada orang Yahudi, ada orang yang kita nggak kenal ngaku-ngaku rumah mereka. Akhirnya terjadi konflik-konflik mulai dari sana. Dari tahun 17. Nah, kenapa saya bilang ini penting? Sekarang mainannya orang-orang Israel sekarang, mereka ingin bilang bahwa perperangan yang terjadi sekarang itu mulai tanggal 7 Oktober tahun 2023. Makanya mereka bilang bahwa penjahatnya adalah Palestina karena mereka nyerang duluan. Hei, kalian sudah nyerang dari tahun 1917. Kenapa dilupain itu ratusan tahun? Jadi sekarang ya jangan sampai kita kemudian merasa gitu juga. Oh iya ya, ini kan Palestina nyerang duluan, berarti Palestina yang jahat gitu ya. Ini Palestina itu nyerang 7 Oktober 2023. Mereka sudah mulai datang dan mengakuisisi negara Palestina, rumah-rumah mereka, ya, rumah-rumah orang Palestina dari tahun 1917. Gitu. Jadi perang ini tidak terjadi pada tanggal 7 Oktober. Taufanul Aqsa mungkin iya, tapi perang ini terjadi sejak tahun 17 pada dasarnya. Orang-orang Palestina sudah ratusan tahun mereka mengalami hidup yang tidak tenang-tenang. Kan kalau sekarang nih ya, kalau ditanya perasaan jujur kalau kita lagi di rumah sendiri ya, atau kosan yang udah dibayar gitu ya. Kan kita biasanya tenang kan ya? Ya. Saya tadi kenapa saya jelaskan karena kalau belum dibayar kan nggak tenang kan, bisa diketok sewaktu-waktu oleh ibu kos. Tapi kalau rumah kita sendiri kan kita tidur dengan tenang kan, mengetahui bahwa itu rumah kita. Kan pernah nggak kepikiran di kepala kita bahwa kita nggak bisa lagi nempatin rumah itu gitu. Kan kayaknya enggak, kayaknya kita nyaman aja tidur di sana kan, di rumah kita dengan nyaman. Dan itu adalah perasaan yang sangat penting tuh buat kita bisa tidur dengan nyaman, hidup dengan nyaman di rumah itu. Orang Palestina sejak tahun 17, mereka tidak mendapatkan kenyamanan itu sama sekali. Setiap hari mereka dihantui dengan sebuah kemungkinan rumah mereka tiba-tiba diketok oleh orang lain yang entah siapa, yang kulitnya berbeda, yang secara bahasa pun berbeda, yang tiba-tiba mengakui itu rumah mereka. Dan ini pernah saya rasakan di Mesir ya. Di Mesir itu tahun 2018 pas saya berangkat datang ke sana, itu lagi ada pemeriksaan polisi. Itu sampai ada masa di mana polisi itu masuk ke rumah-rumah mahasiswa Indonesia. Digedorin rumah mahasiswa Indonesia yang nggak punya visa itu ditangkap, bayangin aja. Jadi orang Mesir dulu, dan itu lagi parah-parahnya ya. Jadi kita dulu keluar lagi banyak perampok tahun 2018, di dalam rumah ada polisi yang datang. Di Mesir dulu kayak gitu. Jadi saya ngerasain itu sampai rumah saya pernah gitu. Jadi rumah saya itu daerah namanya Haythamin, distrik 8. Distrik 8 ini adalah sasarannya polisi. Sering banget ada polisi datang. Kita sampai satu rumah itu, kita malam-malam itu berjaga-jaga kayak mau jihad gitu ya. Takut ada polisi datang gitu ya. Kita liatin jendela gitu. Bisa bayangkan, kita tidak hidup dengan nyaman sama sekali. Dan saya membayangkan ini yang juga dirasakan oleh orang-orang Palestina selama ratusan tahun itu. 100 tahun dari tahun 17. Mereka tidak merasakan kenyamanan, ini rumah saya gitu. Dan ini adalah kejahatan yang terus-menerus.
hitam putih, jelas masalahnya. Ya. Sudah terjadi sejak tahun 17. Ya. Ini adalah buktinya. Baik, ini adalah bukti ya betapa migrasi itu kemudian dilegitimasi dengan hukum-hukum, baik hukum-hukum internasional maupun hukum-hukum yang mereka tentukan sendiri. Jadi kita bisa lihat dari tahun 17 ya, wilayah Palestina masih utuh, milik Palestina seutuhnya. Ya. Kemudian tiba-tiba tahun 48 dan tahun 48 ini pada saat Israel merdeka ya. Jadi Israel itu mendeklarasikan diri sebagai negara merdeka tahun 48. Wilayah Palestina sudah sangat sedikit. Itu yang hijau kecil itu namanya Gaza, yang besar namanya tepi barat. Ya, ini sebagai informasi juga, saya rasa kita perlu mengetahui ini. Jadi kasus konflik sekarang terjadi itu nggak ada ya, di Gaza, ya. Di Gaza, di yang kecil itu. Di tepi barat itu sebenarnya kasusnya ada tapi tidak separah di Gaza. Oke ya. Jadi wilayah Palestina sejak tahun 48 sampai sekarang, sampai tahun 2020 itu, kita lihat wilayahnya terbatas sekali di Gaza dan juga di tepi barat saja. Ya. Orang-orang yang di wilayah tengah-tengah itu mereka semua jadi pengungsi. Yang kemarin sempat kami ceritakan di pesantren juga ya, pengungsi ke Jordania sebagian besar, ada juga yang ke Turki dan ke tempat-tempat yang lain. Cuman yang pasti ini yang terjadi dan ini menunjukkan bagaimana perampokan wilayah itu secara vulgar dilakukan. Ya, perampokan wilayah itu secara vulgar dilakukan. Ya, orang-orang yang tiba-tiba baru datang itu mengakui ini rumah mereka dan kemudian menguasai sebagian besar dari negara Palestina yang kita kenal sekarang. Baitul Maqdis atau Yerusalem itu letaknya di tepi barat. Jadi kalau ngomongin Gaza, ini beda masalah dengan masalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di tepi barat. Jadi kalau kita lihat Baitul Maqdis itu wilayahnya di daerah sini ya, di daerah sini gitu ya. Tengah-tengah. Jadi dekatan atau berbatasan dengan Israel secara langsung atau Israel yang diakui oleh mereka gitu ya. Secara langsung. Nah, sementara kalau Gaza ya beda lagi dengan Baitul Maqdis. Saya rasa ini kita perlu memahami juga. Baik, ini adalah bukti nyata perampokan besar-besaran, perampokan secara nyata di hadapan dunia internasional negara ya yang kemudian diakuisi secara sepihak. Baik, kita lanjutkan. Oke. Tahun 48 ya, kita lihat apa yang kita lihat sekarang itu pernah terjadi sejak tahun 48. Jadi tahun 17 tadi itu mulai migrasi, konflik mulai terjadi, ya kan saya ngomong Nakba langsung. Ini efeknya sengaja kan sama Kang Dika ya? Dari panitia ya? Bukan. Ini pengendali angin. Oh, yang tadi diusik. Yang udara iya. Nakba. Jadi tahun 48 pada saat Israel itu merdeka, pada tahun yang sama itu adalah tahun kesedihan. Nakba itu artinya adalah musibah yang besar dalam bahasa Arab. Musibah yang besar terjadi tahun 48, ini pada saat Israel merdeka, memerdekakan diri, ini ternyata menjadi musibah besar bagi masyarakat Palestina. Pembantaian besar-besaran yang luar biasa, yang sebenarnya hampir sebanding. Makanya orang-orang sekarang menyebut apa yang terjadi sekarang sebagai Nakbah yang kedua. Bencana besar yang kedua. Ya. Oke, jadi kita lihat pembantaian dengan skala ini sudah terjadi sejak tahun 48. Makanya lagi-lagi lucu sekali kalau mereka bilang ini konfliknya mulai dari tanggal 7 Oktober 2023. Tahun 48 mereka bahkan melakukan hal yang lebih buruk dibandingkan apa yang mereka lakukan sekarang. Tahun 48. Ya. Nah, ini sekarang kita masuk ke dalam isu-isu penting dalam masalah Palestina. Sekarang kan gini ya, ada orang yang akhirnya beranggapan bahwa Hamas itu penjahat atau kelompok-kelompok jihad, kelompok-kelompok perlawanan di Palestina itu penjahat. Dan biasanya argumentasinya adalah kenapa nggak perjanjian aja sih? Kenapa nggak damai aja sih? Perdamaian, perjanjian itu pernah dilakukan. Ini buktinya. Ini perjanjian-perjanjian. Ada perjanjian Camp David, Oslo, macam-macam gitu ya, Taba dan seterusnya. Semua perjanjian ini dibuat di dunia internasional. Bahkan nanti ada resolusi PBB nomor 212 dan seterusnya banyak. Bahkan disebut sampai ada 30 keputusan-keputusan PBB yang dibuat bicara mengenai isu Palestina dan Israel untuk bicara kedamaian dan tidak ada satupun yang ditepati. Khususnya oleh orang-orang Israel karena mereka yang punya means, mereka yang punya senjata. Jadi jangan bilang bahwa kenapa nggak damai aja, sudah pernah dicoba dan selalu gagal. Sudah pernah dicoba perdamaian itu tapi selalu gagal. Jadi bisa kebayang nggak sih kita janjian sama orang ya, nanti ya jam 10 datangnya jam 3 gitu ya. Terus kira-kira nih kita sekali janji kayak gitu.
Oh ya udah, sekali janji kan mungkin kita ya oke lah. 2 kali janji kayak gitu juga, 3 kali janji kayak gitu juga. Kira-kira lebih cocok kita janjian sama dia atau kita ketok rumahnya, kita pukul kepalanya. Opsi 2 bagus. Opsi dua bagus. Iya. Nggak, maksudnya orang kayak gini kan berarti kita nggak bisa percaya lagi gitu. Mhm. Ngapain lagi kita bikin perjanjian dengan orang yang nggak bisa nempatin janji. Nah atas dasar inilah kemudian gitu ya, kalau kita lihat, nah tahun 87, nah ini untuk memahami konteks sekarang gitu ya, perlawanan rakyat terhadap pendudukan Israel itu pertama kali dilakukan secara masif di tahun 87 yang disebut sebagai intifado atau intifadah gitu ya, yang berarti gerakan perlawanan rakyat tahun 87. Jadi perlawanan yang kita lihat sekarang itu sudah dimulai sejak tahun 87. Gitu ya. Dan ini diinisiasi oleh organisasi ini. Oh, ini langsung disabotase sama Israel nih. Oh ya bisa. Nah, ini adalah organisasi yang kemudian lahir dari gerakan intifadah tadi. Gerakan intifadah tadi yaitu Hamas, ini sebelahnya adalah pembuatnya Syekh Ahmad Yasin. Jadi kalau kita lihat, memang Hamas itu sejak awal ini merupakan gerakan perlawanan rakyat. Nah sementara, jadi Hamas ini, ya ini sebagai informasi ya agar kita juga memahami. Jadi Hamas ini dari dulu ini adalah gerakan masyarakat, bukan pemerintahan. Yang bikin perjanjian-perjanjian dengan Israel itu namanya PLO, Palestinian Liberation Organization. Dipimpin oleh orang yang namanya Yasser Arafat. Yang sekarang faksi politiknya adalah Fatah. Pernah dengar kan ya? Fatah sama Hamas kan? Nah Fatah itu bisa dibilang, meskipun ini terlalu disederhanakan, tapi bisa dibilang adalah saya politik yang memang concern pada isu-isu perdamaian dengan cara perjanjian-perjanjian. Oke ya, inilah kenapa Fatah sama Hamas nggak akur. Orang Hamas mikir bahwa perjanjian itu nggak berguna, akhirnya mereka berperang, angkat senjata secara langsung. Orang Fatah merasa masih ada kemungkinan dengan perjanjian-perjanjian. Inilah kenapa mereka nggak akur. Tapi alhamdulillah teman-teman semua, angkat sekalian, malam kemarin ya, ada berita, itu orang-orang Fatah kemudian turun ke jalan dan menyatakan dukungannya kepada Hamas. Jadi ya ini menurut saya ini jadi jelas sekali buktinya. Kalau sampai sekarang kita bilang, oh dukung Hamas ini teroris. Perdana Menteri Palestina, Mahmud Abbas itu orang Fatah. Dan sekarang orang Fatah sudah menyatakan dukungannya kepada Hamas. Saya nggak ngajak kita dukung Hamas gitu ya. Tapi tolonglah lihat isu ini dengan kacamata yang lebih luas. Gitu. Minimal kalau nggak kita dukung dengan apa yang kita punya, minimal kita nggak ngomong dengan asal gitu loh. Kita ngomong ini teroris, itu teroris dan seterusnya. Negara kita, negara Indonesia, saya pernah cerita juga kemarin. Negara kita, negara Indonesia, secara resmi sikap negara tidak melihat perjuangan-perjuangan di Palestina, salah satunya Hamas dan juga gerakan-gerakan perjuangan lain gitu ya, yang ada di sana itu sebagai organisasi teroris, tidak. Dan itu sangat jelas, itu sangat jelas. Dan saya juga pernah bertanya, saya pernah sampaikan juga di depan akhwat sekalian, sangat jelas saya pernah bertanya kepada orang Menteri Luar Negerinya gitu ya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Pak Bambang, yang khusus masalah Palestina. Saya tanya mengenai masalah Hamas, dia bilang, kita mendukung semua perjuangan kemerdekaan di Palestina. Itu sudah cukup jelas. Jadi jangan pikir kita kemudian ini adalah orang-orang radikal yang ngedukung. Enggak, negara kita. Kamu mau ngomong negara kita radikal? Kamu mau bilang bahwa Bu Retno itu radikal? Bu Retno itu ibu menteri kita, menteri luar negeri kita. Bu Retno meskipun tidak secara jelas mendukung Hamas, ya beliau tidak pernah ngomong, tapi yang pasti beliau mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Jadi saya membayangkan sebenarnya ini posisinya sama dengan Jenderal Sudirman pada saat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jenderal Sudirman itu ada korannya loh, yang bicara mengenai Jenderal Sudirman adalah seorang teroris. Jadi memang mainannya para penjajah adalah, ini disebutkan nanti ada teori yang menarik dari Muhammad Imarah, Abu Yarub Marzuki. Mereka bilang teori atau cara pertama penjajah di setiap tempat dalam menjajah adalah mereka menjadikan tokoh-tokoh perjuangan bangsanya sebagai penjahat bagi bangsanya sendiri. Itu memang caranya. Dan di mana-mana kayak gitu caranya. Dibuat penjahat dulu. Pangeran Diponegoro ya, dalam Perang Jawa. Itu dia dibuat penjahat terlebih dahulu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi saya tidak bilang bahwa kita perlu dukung Hamas secara vulgar gitu ya, tapi saya ingin bilang bahwa jangan sembarangan kita ngomong mengenai masalah yang tidak kita pahami. Ya, apalagi masalah-masalah seperti ini. Kalau kita memahami masalah akarnya, saya rasa tidak akan ngomong seperti itu. Ya. Mengenai masalah Hamas. Oke, berikutnya. Ini adalah perjanjian-perjanjian yang lain. Oke, saya mau cerita sedikit ya, sekalian.
sekarang konflik Palestina-Israel ini sekarang sudah mulai melibatkan negara luar. Jadi saya tadi menyampaikan ya tentang bagaimana sekarang ada misinformasi mengenai penolakan Mesir terhadap pengungsi Palestina kan ya. Kan ada informasi itu ya. Saya yakin kalau kita buka TikTok, buka Instagram akan terlihat informasi itu. Nah, kan teman sekalian, ya. Jadi sebenarnya gini, pemberian negara Mesir kepada Palestina ya. Ini sudah dibahas tahun 2017 dalam sebuah perjanjian yang namanya Abraham Accord atau perjanjian Ibrahim. Perjanjian ini intinya adalah dia ingin ngasih masyarakat Gaza dan juga masyarakat Palestina di tepi barat sebuah tempat di Mesir yang namanya Sinai, daerah Sinai. Yang kalau itu berhasil, nanti Mesir diberikan kompensasinya adalah 2 pulau dari Saudi Arabia. Saudi Arabia nanti punya kompensasi lain berupa masalah ekonomi. Ini perjanjian ini sudah ada, namanya Safqatul Qarn, the deal of the century, digagas oleh Presiden Donald Trump. Kalian pernah lihat ini nggak sih foto yang viral itu, foto yang ada di Simpsons-nya itu loh, yang yang orang Arab, orang Amerika tahu ya? Yang megang bola yang dunia megang gitu. bola. Nah, itu. Nah, itu pertemuan itu sebenarnya ngebahas ini nih. Intinya mereka pingin ngasih Mesir, orang Palestina itu pindah aja ke Mesir. Ya. Orang Palestina pindah aja ke Mesir. Jadi, pindahnya orang-orang Palestina ke Mesir itu sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang-orang Israel. Kenapa? Karena dengan pindahnya orang-orang Mesir, orang-orang Palestina ke Mesir, maka Palestina menjadi kosong dari masyarakat Palestina, sehingga kemudian Palestina seutuhnya dimiliki oleh orang Israel. Itu maksud utamanya. Jadi jangan bilang, oh ini Mesir ini penjahat karena nggak mau nerima. Enggak. Ini masyarakatnya sendiri yang ngomong, yang mereka demonstrasi nggak mau ada Palestina datang ke sini. Kenapa? Supaya mereka memperjuangkan tanah milik kita bersama, yaitu Palestina. Karena begitu Palestina kosong, sudah selesai. Menjadi hak milik mereka sepenuhnya. Tapi selama ada penduduk Gaza di sana, ada penduduk tepi barat di sana, selama mereka masih sujud di sana, masih ruku di sana, maka perjuangan masih hidup. Itu yang diinginkan oleh pemerintah Mesir yang kemarin gitu ya. Intinya pada akhirnya mereka menolak Palestina untuk datang ke Mesir, tujuannya untuk menghidupkan perjuangan di Palestina. Dan itu narasi yang disebar di berita, oh Mesir ini penjahat. Subhanallah. Makanya kalau nggak tahu tolong diem aja. Mohon maaf. Sebarkan informasi yang kita tahu aja. Misalnya informasi apa? Masalah ada anak-anak yang wafat, itu boleh. Karena kita tahu itu jelas. Tapi kalau nggak tahu mohon maaf sekali. Mending jangan di-share kalau kita nggak benar-benar tahu. Tahan dulu. Karena kalau nggak apa, kita lagi perjuangin Palestina malah jadi bulan-bulanan kan ya. Isu ini malah jadi mati karena kita nyebarin hoax, berita yang nggak benar. Ya, tolong kita hati-hati dalam masalah berita nih. Oke, ini yang terjadi ya. Jadi ini sudah dibahas tahun 2017. Kejadian tahun 2023 ini semakin keras, akhirnya mereka buka lagi filenya. Dan alhamdulillah ini sudah resmi ditolak oleh pemerintah Mesir. Ini pertama kalinya saya berbangga dengan perbuatan Presiden Mesir. Selama 5 tahun di Mesir, hidup saya penuh dengan bukan penderitaan, dengan kekecewaan atau rasa sebal ya terhadap Pak Sisi, Pak Sisi itu. Tapi sekarang saya bangga dengan penolakan ini. Ini jelas sekali. Ini ada videonya. Ini kurang lebih 3-4 hari yang lalu lah. Di sebuah forum internasional, Presiden Mesir menolak dengan tegas. Palestina tidak mau atau tidak mau memberikan wilayahnya kepada Palestina dengan tujuan menghidupkan perjuangan di Palestina. Meskipun itu nyebelin sih, karena pintu Rafah itu sampai sekarang dibuka tutup. Kalau memang dukung, kenapa nggak dibuka aja sih? Nggak susah kok ngebuka itu. Sampai sekarang masih nggak habis pikir, kenapa gitu. Sekarang dibuka, tapi kalau kita lihat ini kalau dibandingkan dengan apa yang benar-benar terjadi, dibukanya masih sangat sedikit sekali. Digilir dan Rafah itu adalah perbatasan antara Mesir dan juga Palestina, Gaza. Satu-satunya bantuan kemanusiaan secara resmi yang bisa lewat ke Gaza itu hanya melalui Rafah. Makanya pada saat Mesir dikuasai oleh Muhammad Mursi tahun 2013-2014, itu pintu Rafah dibuka tuh setiap hari. Jadi akhirnya bantuan bisa datang setiap hari, setiap saat. Dan begitu kemudian pindah ke Pakis ini, kemudian akhirnya ditutup pintu Rafah tadi, sehingga bantuan ke Gaza itu mandek. Masalah besar. Dan ini menariknya ya. Ini ada berita-beritanya, ada video-videonya. Itu karena bantuannya mandek. Kita lihat
Tapi dengan bantuan mandek itu, ini kita bisa bayangkan. Itu pasukan-pasukan di Gaza, salah satunya Hamas, banyak ya, sebenarnya bukan Hamas doang, ini perlu dipahami juga bahwa yang ngelawan Israel itu bukan Hamas doang, banyak ya faksi-faksi perjuangan rakyat di Palestina. Nah, ini mereka ada videonya di Al Jazeera gitu ya. Video mereka ngebuat rudal-rudal, kan kita dengar ya, ada rudal-rudal yang diberikan kan. Padahal mereka tuh nggak punya pasokan sama sekali. Pada saat itu di blokade Rafahnya. Tahu yang mereka lakukan? Mereka itu nyelam ke laut tengah, laut Mediterania gitu ya. Untuk ngambil apa? Bekas perang dunia 1 dan 2. Kapal-kapal perang dunia 1, perang dunia 2, itu kan ada bongkahan-bongkahannya tuh. Ada di dasar laut. Mereka tuh nyelam buat ngambil bongkahan-bongkahannya, kemudian dirakit di rudal. Segitunya mereka tuh. Terus kita di Indonesia sambil rebahan enak di bawah AC, penjahat. Sebel sekali saya sama orang. Kenapa gitu? Kalau nggak tahu mending diem aja deh, nggak usah ngomong penjahat deh. Kalau nggak tahu, ya, terus khawatir salah, jangan ngomong penjahat deh. Diem aja dulu. Sampai tahu yang benarnya gimana, baru ngomong. Meskipun kalau menurut saya nggak ada salahnya, kenapa kita nggak ngomong apa yang nyata. Gitu ya. Baik, ini adalah apa yang terjadi baru-baru ini, dan ini sebenarnya sudah dibahas sejak tahun 2017. Ya. Oke, inilah yang kemudian terjadi kemarin tahun 2023, disebut sebagai Perang Taufanul Aqsa. Taufanul Aqsa yang artinya berarti adalah topan atau badai Al-Aqsa. Ini perang yang dinamakan oleh Hamas ya. Jadi Hamas ini salah satu keunikannya gitu ya. Kenapa kita sering dengarnya Hamas? Mereka ini biasanya bikin narasi mengenai perang. Tahun 2017 misalnya ada sebuah perang yang dinamakan tahun 2021 ya. Ada perang yang dinamakan sebagai Saiful Quds. Pedang Quds, pedang Al-Quds gitu ya. Ini bisa jadi nama anak gitu ya. Saiful Quds, kan keren-keren tuh. Taufanul Aqsa gitu ya. Keren tuh namanya ya, bisa jadi nama-nama anak. Ini dibuat oleh Hamas. Mereka bilang ini perang yang Taufanul Aqsa. Dan kenapa perang yang sekarang unik? Nah, sekarang kita mulai bahas yang sekarang. Kenapa perang yang sekarang unik? Karena perang sekarang Taufanul Aqsa adalah pertama kalinya sejak mungkin dari tahun 48 ya. Bahkan dari tahun 17 masyarakat Palestina mengambil inisiatif untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu ke Israel. Selama ini kan biasanya kita dengar isu Palestina Israel itu biasanya apa? Oh, serangan dari Israel, terus kita sedih, kita bikin status, kita doa-doa, selesai. Kita ketawa-ketawa lagi, kita bercanda lagi, kita buat dosa lagi, dan seterusnya kan ya. Astagfirullah, yang kayak tapi biasanya kan kayak gitu. Biasanya kita dengar Israel nyerang, terus kita sedih-sedih, selesai. Terus diserang lagi, sedih-sedih, selesai. Nah, sekarang akhirnya orang-orang Hamas, terutama yang menginisiasi perang ini, dan juga bukan hanya Hamas saja lagi-lagi, ini adalah faksi-faksi jihad yang lain, faksi-faksi perjuangan masyarakat Palestina yang lain. Akhirnya mereka kemudian bersepakat untuk melakukan penyerangan terlebih dahulu. Dan ini sudah direncanakan sejak 2 tahun yang lalu. Makanya ini luar biasa. Ini kekalahan terbesar Israel sejak berdekade-dekade. Jadi kita sedang menyaksikan sejarah besar. Makanya sekarang banyak ahli yang memprediksi ini jangan-jangan ini adalah perang kemerdekaan Palestina. Perang kemerdekaan Palestina. Jangan-jangan. Karena skalanya besar sekali, tidak pernah dibayangkan sebelumnya akan terjadi situasi seperti ini. Orang-orang Israel itu kan mereka tuh punya agen namanya Mossad ya. Ini agen ini live ya. Apa namanya? Saya bisa takut disadap mana ngomongin Mossad nih. Oh, waduh. Saya sensor aja ya, ada saya skip. Okay. Di ini aja, di blip, Ustaz. Di blip ya. Atau diganti inisial. Oh iya. Iya. M gitu ya. M. Jadi M ini gitu. Jadi saya beneran kayak penjahat rasanya. Jadi M ini terkenal dengan kehebatannya mengambil informasi. Jadi informasi-informasi itu sangat kuat mengalir pada mereka. Jadi bisa dibilang tembok saja bisa berbicara. Gitu. Tembok saja bisa berbicara. Tapi mereka ini nggak bisa memprediksi serangan besarnya pasukan-pasukan perjuangan kemerdekaan Palestina ini dari Gaza. Jadi ini skalanya besar sekali dan terjadi situasi yang sangat rumit, dan akhirnya ini menimbulkan kekalahan besar bagi Israel yang pertama kali sejak berdekade-dekade. Ini istimewanya Taufanul Aqsa. Nah, sekarang saya ingin berikan konteks. Oke, sekarang alasannya kenapa Hamas dan juga mereka itu nyerang duluan. Ini kenapa mereka nyerang duluan? Apa yang menyebabkan akhirnya perjuangan Palestina ini pada akhirnya setelah selama ini mereka diserang duluan, mereka memutuskan untuk nyerang duluan. Ada satu peristiwa yang saya rasa perlu kita pahami bersama. Akhirnya kita meyakini bahwa ternyata yang dilakukan ini sangat masuk akal.
saya yakin kalau posisinya Indonesia dalam posisi seperti ini, pasti kita akan sepakat untuk nyerang duluan. Apa itu? Ini. Teman-teman semua, sekarang itu ada sebuah usaha besar ya untuk melanggengkan keberadaan Israel di Timur Tengah. Namanya tatbi' atau normalisasi. Tatbi' atau normalisasi. Maksudnya apa? Selama ini negara-negara Arab sebagian besarnya mereka tidak mengakui Israel secara diplomatik. Dampaknya apa? Paspor Israel masuk ke negara-negara ini tidak diterima. Itu dampaknya. Tapi sejak tahun 2020 tiba-tiba, ini sebenarnya nggak tiba-tiba, di belakang layar banyak ceritanya. Cuman yang pasti sekarang negara-negara Arab, ada Bahrain, ada Oman, dan salah satu yang paling besar adalah Uni Emirat Arab, mereka melakukan tatbi' atau normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel. Akhirnya mereka mulai mengakui adanya Israel dan ini memberikan dukungan politik yang luar biasa besar bagi Israel. Dan ini sangat melemahkan akhirnya perjuangan masyarakat Palestina. Dan sebenarnya yang paling fatal adalah pembicaraan mengenai normalisasi hubungan Saudi dengan Israel. Ini sudah terjadi. Dan ini sebenarnya direncanakan kurang lebih 2 pekan yang lalu. 1 atau 2 pekan yang lalu. Sudah ada rencana normalisasi antara Saudi dengan Israel. Dan ini bukan suatu konspirasi macam-macam, ini bisa dilihat ya di mana-mana. Jadi ada usaha normalisasi Saudi dengan Israel. Nah, ini menurut para pejuang kemerdekaan Palestina, mereka mulai berpikir bahwa ini kalau terjadi normalisasi, habis sudah penuhnya. Jadi istilahnya adalah ini kita datang ke medan perang atau kita tidur di kasur, kita sama-sama mati. Daripada mati sambil tidur nggak ngelakuin apa-apa, sambil duduk nggak ngelakuin apa-apa, mending kita jemput saja sekalian. Dan kalau bisa kita menangkan sekalian. Itu mentalitasnya tuh. Jadi jangan pikir ini tiba-tiba mereka berpikir Hamas bangun terus kita serang masyarakat sipil, serang. Enggak. Akhirnya kalau gitu kan, teroris segala macam. Enggak. Ini yang terjadi sebenarnya nih. Ada yang lebih besar yang sedang terjadi. Tatbi' normalisasi ini. Normalisasi ini kalau terjadi habislah sudah perjuangan. Dan apa dampaknya? Akhirnya ditunda. Bukan hanya ditunda, akhirnya Saudi mau nggak mau mereka berikan dukungan buat Palestina sekarang. Sekarang ini off, batal. Jadi sebenarnya serangan kemarin dampaknya besar banget. Ini bukan hanya sekedar ada beberapa rumah yang hancur, enggak. Bukan hanya itu. Tapi ada satu situasi internasional yang direkayasa dengan pernyataan itu. Dan saya yakin kalau ini situasinya Indonesia, kita akan melakukan hal yang sama. Jadi mari kita pahami ini dengan secara garis besarnya, dengan gambar besarnya, sehingga kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nah, kenapa saya ingin bilang ini? Saya ingin menghilangkan keraguan yang ada setitik pun di hati kita untuk nggak ngedukung perjuangan Palestina. Ini semuanya jelas, hitam dan putih. Meskipun ini berwarna. Receh banget ya saya kayak bapak. Bahaya nih udah mulai lucu yang gini nih. Umur makin tua. Berarti bukan saya makin tua kan ininya ya yang denger. Aduh iya lagi. Bukan tuh, mulai disabotase lagi sama Israel. Aduh ini Mark Zuckerberg nih bahaya nih. Oke ya, sip. Oke, ini adalah bab terakhir. Meskipun bab terakhir agak panjang. Jadi waktu sampai kapan nih Kang Dika? Gimana sampai besok? Oke. Lanjut Ustaz, lanjut dulu masih aman. Oke. Sekarang kita masuk ke bab terakhir. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengetahui apa yang tadi terjadi, gitu ya, kita jadi menghilangkan keraguan terhadap apa yang terjadi di Palestina. Dukung dengan segenap daya dan upaya, gitu ya. Nggak ada lagi alasan. Oke. Nah sekarang saya ingin mengambil isu yang tidak kalah penting untuk mengakhiri perdebatan. Ya, saya akan dengan percaya diri ngomong ini mengakhiri perdebatan minimal di kalangan kita. Ini sebenarnya isu agama, isu kemanusiaan, atau isu kenegaraan. Saya ingin bilang bahwa isu Palestina dan Israel adalah masalah kemanusiaan, juga masalah kenegaraan, juga masalah keagamaan. Dan setiap masalah, setiap pendekatan ini punya sudutnya masing-masing. Dan mari kita lihat satu-satu mengenai sudut-sudut itu. Oke, jadi ada 3 cara untuk memahami masalah Palestina sekarang. Masalah kemanusiaan, kenegaraan, dan juga masalah keagamaan. Masalah kemanusiaan. Oke, ini data yang bisa diakses secara online. Yang ini bukan dibuat-buat ya, ini bisa dibuka di situsnya PBB resmi, UNRWA,
unrwa.com ini merupakan sayap resmi yang dibuat oleh PBB untuk ngomongin isu Palestina dan juga Suriah, UNRWA. Dan alhamdulillah kita pernah berkesempatan untuk bertemu dengan perwakilannya, berbicara langsung. Orang-orang PBB itu ngomongin Palestina itu sudah seperti kita, bahkan lebih. Jadi jangan pikir kita ini sedih terhadap masalah Palestina ini hanya milik kaum muslimin saja misalnya, atau milik orang Indonesia saja misalnya, tidak. Di level tertinggi negara, di PBB, mereka ngomongin hal yang sama dan mereka punya data-datanya. Ya kita lihat angka penganggurannya, angka akses ke air bersihnya gitu ya, dan seterusnya sangat minim. Sebagai contoh ya, akses ke air bersih di Gaza, itu hanya setengah dari rumah tangga saja yang bisa mengakses air bersih. Dan yang bisa diakses di antara air bersih itu, hanya 10% saja dari air yang disediakan di Gaza. Jadi misalnya Gaza ini punya katakanlah 1000 liter air, ya, hanya 10%, hanya 100 liter yang bisa diakses, itu pun yang bisa mengakses hanya 50% saja dari masyarakat yang ada di sana. Gitu. Jadi kalau di sisi kemanusiaan saya rasa sudah banyak sekali bukti-buktinya. Saya rasa kalau misalnya kita mau ngomongin kemanusiaan itu sudah jelas sekali, tidak perlu diragukan sedikit pun. Ya. Masalah nyata ada, dibicarakan oleh siapapun dan siapapun tidak bisa membantah data-data yang sudah ada, dan dengan mata pun kita bisa tahu masalahnya sedang serius di sana. Oke ya, ini saya rasa bisa dilihat sendiri ya, saya tidak terlalu banyak bahas mengenai ini. Dan ini sudah sering kita lihat juga ya, dan nah sayangnya sekarang kekurangan dari kita ngomongin pendekatan kemanusiaan aja, akhirnya yang muncul di benak kita pas ngomongin Palestina, karena kita ngomongin dari sisi kemanusiaan aja, hanyalah rasa iba dan kasihan. Karena kita lihat dari sisi kemanusiaan aja. Banyak masalah, akhirnya kita kasihan sama mereka. Akhirnya kalau kita ngasih donasi itu karena kita kasihan. Kita kasih donasi ke Palestina karena kita kasihan. Kita ikut demo karena kita kasihan. Padahal ada cara yang lebih keren lagi dibandingkan sekedar kasihan. Dan ini adalah cara yang dicontohkan oleh Nabi SAW terhadap apalagi sebagai sesama mukmin, yaitu rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang itu muncul bukan hanya rasa kasihan saja, tapi juga untuk ikut memperjuangkan, tapi juga untuk ikut mendukung. Ya. Ini rasa kasih sayang, ini beda sekali. Nah masalahnya kalau kita hanya melulu melihat masalah Palestina dengan masalah kemanusiaan, kita cuma kasihan saja. Nah jadi mari kita tingkatkan pendekatan kita, nah sehingga kita meningkatkan level kita nih. Kita bukan hanya sekedar kasihan, tapi kita berkasih sayang pada mereka. Kita ikut memperjuangkan kemerdekaan mereka. Dan pendekatan yang pertama yang sangat penting adalah pendekatan kebangsaan. Kita lihat bagaimana Indonesia dengan Palestina ya. Ini anak-anak Tentiman udah pernah dengar ya, tapi nggak masalah ya, supaya ingat ya. Oke, Indonesia dengan Palestina itu dari dulu sudah sangat dekat hubungannya bahkan sebelum kemerdekaan. Buktinya, tahun 1929, 26 Oktober, kurang lebih sekitar 96 tahun yang lalu. 96 tahun yang lalu, kan sekarang tanggal 30 Oktober ya. Ini tanggal 26 Oktober 1929, ada demonstrasi pertama di Jawa Timur, orang-orang Indonesia yang bicara mengenai masalah Palestina. Jadi saat itu ada sebuah masjid, ya Masjid Burok diserang oleh orang-orang Yahudi yang migrasi tadi. Kemudian diprotes oleh orang Indonesia. Sebelum merdeka, ini kurang lebih sekitar 16 tahun sebelum Indonesia merdeka, orang-orang Indonesia sudah demo turun ke jalan buat ngomongin Palestina. Jadi yang sekarang ngomong demo cuma bikin macet, mending keluar aja dari Indonesia deh. DNA kita dari tahun 29 udah turun ke jalan memperjuangkan isu Palestina. Dan bahkan saya nge-save beberapa arsifnya, masih ada beberapa yang terarsif, tahun 50-an, tahun 40-an, masyarakat Indonesia betul-betul turun ke jalan buat ngomongin masalah Palestina. Ya. Dari tahun 29. Berikutnya, ini bukti. Cek. Nah, yang ini mah Muslim, Ustaz. Ya itu kalau Ultraman udah ting-nong itu, Ustaz. Baik, tahun 30, Abdul Qahar Muzakir, jangan salah ya, kalau Abdul Qahar Muzakir kita bisa digerebek. Karena ini tokoh, ya, setuju nggak setuju ya, cuman yang pasti ini tokoh yang, ya udahlah kita nggak usah bahas.
Abdul Qahar Muzakir ini pahlawan Indonesia. Tahun 2018 dinobatkan sebagai pahlawan loh. Artinya ini, jadi kan gini, sering banyak kan orang yang ngomong, ngapain sih ngomongin Palestina? Itu ngomongin tetangga kita aja tuh, orang Indonesia, kan gitu ya? Abdul Qahar Muzakir ini adalah tokoh nasional. Apakah dia lupa dengan kemerdekaan Indonesia? Tentu tidak. Ini adalah orang yang berperan penting, ini tokoh Muhammadiyah, dan punya peran yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi apakah dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dia lupa dengan kemerdekaan bangsa lain, khususnya masalah Palestina? Tidak. Dia ikut Kongres Muslim Sedunia di Baitul Maqdis tahun 30, 15 tahun sebelum Indonesia merdeka, seorang pahlawan Indonesia datang ke Kongres Muslim Internasional buat ngomongin masalah Palestina. Dan yang sebelah kirinya adalah apa yang dia utarakan, ya, dia usulkan, disampaikan. Apa yang dia sampaikan di kongres ini dia sampaikan ke media di Indonesia. Ya. Jadi artinya apa? Di tahun 30 sebelum Indonesia merdeka, itu sudah dibicarain nih Palestina nih. Terus sekarang pertanyaannya, apakah Abdul Qahar Muzakir lupa dengan kemerdekaan Indonesia? Tidak sama sekali. Dia jadi tokoh nasional kok. Salah satu orang yang pertama kali membuat kampus Islam di Indonesia adalah orang ini, Abdul Qahar Muzakir, yang kita kenal sekarang dengan UII, kenal ya? Di Jogja ya. Universitas Islam Indonesia. Itu dulu namanya STI, Sekolah Tinggi Islam, dan orang yang pertama kali ngebuat salah satunya adalah orang ini, Abdul Qahar Muzakir. Tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dia adalah orang yang sama memperjuangkan kemerdekaan Palestina loh. Jadi jangan pikir dengan kita bilang ngobrol mengenai masalah Palestina, tiba-tiba nasionalisme kita hilang, tidak. Justru kita sedang melakukan sesuatu yang dicontohkan oleh para bapak bangsa kita. Mau bukti lagi? Ada buktinya. Tahun 37. Tahun 37, 8 tahun sebelum Indonesia merdeka. Jadi semakin dekat dengan Indonesia merdeka, ini bukan kita makin fokus, kan kita biasanya gitu ya. Makin dekat deadline project, kita tinggalin project yang lain kan ya. Fokus ke project kita. Bangsa Indonesia mentalnya nggak kayak gitu. Founding fathers dari negara kita, ini saya ngomong dengan terang-terangan sekali dan orang-orang yang stream juga bisa dengan jelas mendengar ini, bahwa bangsa Indonesia sebelum merdeka, 8 tahun sebelum merdeka, ormas-ormas Islam itu bersatu. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, dan seterusnya bersatu. Mereka bikin sebelah kiri itu ada markasnya namanya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia. Persatuan Ormas Islam di seluruh Indonesia. Yang menarik adalah tahun 37, 8 tahun sebelum Indonesia merdeka, mereka ngebuat sebuah komite namanya Komite Palestina. Ketuanya siapa? Kan sekarang gini ya, biasanya kan yang ketua Palestina biasanya kan namanya Muhammad Abdul Razak Fattah Allahu Akbar gitu ya. Namanya Arab-Arab banget gitu ya. Jadi sekarang kesannya seolah-olah isu Palestina ini milik Islam saja. Tahu ketuanya siapa? Lihat namanya. Wondo Amiseno, nama Indonesia banget. Wondo Amiseno tuh. Emang boleh sewondo Amiseno itu gitu ya. Wondo Amiseno namanya. Ya, emang boleh gitu. Kencana gitu. Wondo Amiseno, dia jadi ketua Komite Palestina, dan bayangin aja, apa yang dilakukan oleh Komite Palestina adalah pertama mereka memberikan awareness mengenai isu Palestina ke masyarakat. Awareness nggak tuh? Belum awareness ya, dulu apa namanya? Kesadaran gitu ya. Yang kedua, mereka sudah buka donasi buat Palestina. Bayangin aja, tahun 37, 8 tahun sebelum Indonesia merdeka, mereka sudah bikin donasi buat kemerdekaan Palestina. Apakah mereka lupa dengan kemerdekaan bangsa sendiri? Tentu tidak. Orang-orang ini yang persis sama mereka yang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya dengan meja-meja diplomasi. Orang-orang di MIAI ini mereka nanti turun ke jalan, turun ke medan perang, angkat senjata, kiai-kiai itu angkat senjata semua. Kan nanti mereka jadi PETA ya. PETA itu adalah kelompok bersenjata yang dibangun oleh Jepang. Intinya mereka memanfaatkan orang-orang kiai dan juga santri untuk jadi tentara Jepang. Para kiai sama santri dulu pinter. Jadi mereka meskipun ini Jepang, karena latihan militer ya udah kita ikut aja. Akhirnya setelah dari situ mereka kemudian orang yang sama yang mengangkat senjata yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Orang-orang ini juga kok. Apakah mereka kemudian karena ngomongin Indonesia, kita ini Indonesia banget, kita nggak ngomongin negara lain? Tidak. Justru bagi mereka, memperjuangkan kemerdekaan itu bukan kemerdekaan Indonesia saja. Tapi kemerdekaan di atas muka bumi. Itu mentalitas founding fathers kita tuh. Jadi kalau sampai sekarang ada orang Indonesia yang bilang, udahlah cukup kita merdeka di Indonesia saja. Gitu ya. Kalau saya malah ngelihat lucu ya, di Indonesia apa coba merdekanya? Kita udah merdeka, tapi malah dibuat apa? Dibuat tidak merdeka, apa buktinya? Coba makan kerupuk gimana kalau lagi merdeka? Nggak pakai tangan. Ya. Udah dibuat merdeka, makan kerupuk nggak pakai tangan. Ya.
Udah punya kaki, mau lomba, bukan dipakai kakinya, tapi pakai karung gitu. Kita mau udah merdeka malah dibuat nggak merdeka tuh. Nah, kalau kita pahami kemerdekaan hanya sebatas itu saja, itu merendah sekali. Meskipun saya nggak bilang itu salah ya, itu boleh aja kan di sini juga kita ngelakuin itu ya. Nggak, itu nggak salah, maksud itu bukan salah ya. Cuman maksud saya adalah kemerdekaan itu tidak dimaknai dengan cara itu saja. Para founding fathers kita memaknai kemerdekaan dengan sesuatu yang lebih luas. Kemerdekaan yang diperjuangkan di Indonesia berarti mereka perjuangkan juga di tempat lain, termasuk Palestina dan negara manapun yang belum merdeka, gitu ya. Ini tahun 37. Oke, ini tahun ini kan ini kepotong ya, ada sabotase. Oke, ini tahun 38. NU punya koran namanya Berita NO. Berita NO ya, Nahdlatul Ulama ya. Nahdlatul Ulama kan sekarang kita NO ya, Nahdlatul Ulama. Tahun 38 ya, tahun 38 NO itu punya surat kabar namanya surat NO ya kalau tidak salah. Ini salah satu rubriknya nih. Ini masih ada arsipnya di internet ya, kita bisa cek segala macamnya. Itu judulnya di atas Palestina. Ya. Palestina. Jadi mereka tahun 38 sebelum Indonesia merdeka, santri-santri ini termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mereka bicara mengenai isu Palestina tuh. Jadi jangan bilang kemudian santri-santri dan kiai-kiai ini jauh dari isu kemerdekaan Palestina, tidak. Justru mereka adalah orang yang paling keras. Dan bahkan kemudian NU sudah buka donasi dan seterusnya di tahun 38. Contohnya masih banyak sekali. Ini misalnya di salah satu rubrik ya, Haji Asy'ari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari melakukan kunut nazilah ya. Lalu kemudian dan seterusnya ya. Bisa dilihat di sini. Ini menurut Kiai Haji Saifuddin Zuhri, tokoh NU yang nanti jadi tokoh nasional. Dia bilang apa? Dia bilang sejarah dan keadilan tentu tidak akan membenarkan bahwa seorang tamu yang asing yang tidak memiliki keterikatan apapun merampas hak dan akhirnya mengusir tuan rumah. Lagi-lagi ini adalah isu yang jelas sekali, hitam dan putihnya seperti apa. Dan bangsa kita sejak dahulu sudah memahami betul mengenai isu ini dengan cara hitam dan putih. Tidak bisa dibenarkan sama sekali. Dan lagi-lagi, apakah ini orang yang kemudian lupa dengan kemerdekaan Indonesia? Tidak. Ini adalah orang yang sama memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini masih banyak lagi, kita lihat tahun 53. Setelah Indonesia merdeka, awal-awal pun Indonesia tetap aktif. Mereka bicara Baitul Maqdis, dikirim siapa di sini? Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri Indonesia. Sudah bicara mengenai isu Palestina di awal-awal kemerdekaan. Tahun 58 ada kualifikasi Piala Dunia, mereka boikot. Sampai nanti akhirnya Piala Dunia ini Israel main sendiri ya. Jadi ada grup itu 4 tim di grup itu. Israel diboikot oleh semuanya sehingga Israel ini jadi juara grup tanpa main. Emang Yahudi gitu ya. Curang gitu ya. Ya Israel gitu ya, Israel. Tapi akhirnya nggak lolos juga gitu ya ke Piala Dunia. Tahun 58. Tapi maksud saya adalah ini menunjukkan betapa jelasnya posisi Indonesia terhadap isu ini. Dan puncaknya saya rasa adalah ini. Oke. Undang-undang dasar kita secara jelas menyebutkan mengenai pandangan negara kita terhadap isu kemerdekaan. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ada disebutkan di sana bahwa kemerdekaan hanya milik Indonesia? Enggak ada. Founding fathers kita dari awal tidak pernah memikirkan bahwa kita berjuang hanya untuk negara kita saja. Tapi mereka berpikir bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan apakah penjajahan Belanda dan Jepang saja yang perlu dihapuskan? Tidak. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ini mentalitas yang sebenarnya sudah ditulis, sudah kita baca pas SD, sayangnya kita sering tidur atau pura-pura pingsan pas SD. Itu benar lagi. Ya kan ya. Jadi kita nggak benar. Padahal ini adalah isu yang saya rasa hitam putih lagi kan tuh ya, hitam putih. Udah nggak lucu lagi ya. Udah lewat lucunya. Udah Ustaz. Callbacknya jangan keseringan Ustaz. Oke, itu adalah bagaimana negara kita. Jadi kalau kita bilang ini isu negara kita. Jadi kalau kita masalah manusia tadi, mungkin kita kesimpulannya adalah sedih. Tapi kalau kita ngomongin isu negara kita, ini bukan lagi isu tentang kesedihan. Ini isu perjuangan. Perjuangan kemerdekaan. Jadi marilah kita lihat isu Palestina itu bukan hanya dengan pendekatan kemanusiaan, yang kesimpulannya adalah kesedihan, tapi juga kita lihat dengan isu kenegaraan, yang kesimpulannya adalah perjuangan. Ya. Dan terakhir adalah isu keagamaan, ini tidak saya terlalu banyak bahas, karena saya rasa
Sudah sering dibahas, di sini pun pernah dibahas oleh Syekh Yazin ya, mengenai masalah dari sisi keagamaan ya. Ini di boykot lagi gitu ya, saya udah nggak ngomong Israel lagi ya. Oke, ini kita sudah bisa lihat ya tentang bagaimana Islam memandang Palestina seperti apa, saya rasa sudah sangat jelas sekali. Dan kita semua sudah sangat familiar, dan saya rasa dimanapun sering dibahas masalah ini. Cuman yang pasti kalau kita lihat, tanah ini merupakan tanah suci bagi umat Islam, gitu ya. Ada Masjidil Aqsa di sana, tempat Isra dan Mi'raj di sana, dan seterusnya. Sangat bersejarah bagi kaum muslimin. Dan ini ada pendapat yang menarik menurut Umar ibn Khattab, ini fikihnya Umar. Setiap tanah yang pernah dibuka oleh kaum muslimin di Fath, itu merupakan tanah wakaf. Artinya ada kewajiban bagi muslim setelahnya untuk memperjuangkan kembali tanah itu. Ya. Jadi tanah Palestina adalah tanah wakaf sejak pertama kali di Fath, difutuhat oleh Umar ibn Khattab, dan amanah itu sekarang turun kepada kita. Ya. Ini adalah isu keagamaan. Jadi kalau kita seorang muslim, maka ini adalah isu yang bisa kita lihat. Kacamata yang bisa kita lihat. Ya. Dan saya rasa dengan kacamata keagamaan seharusnya kita bisa menggabungkan itu semua. Bukan hanya masalah kesedihan, ya, bukan hanya masalah perjuangan, tapi lebih daripada itu ini adalah isu tentang ruhama ubainahum. Kasih sayang di antara kita. Kasih sayang sesama muslim, khususnya kepada mereka yang ada di Palestina. Baik, sebagai penutup ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama doa. Ya. Doa, kunut nazilah, saya mengharapkan sekali setiap dari kita yang ada kemungkinan menjadi imam, maupun yang akhwat, itu menghafalkan kunut nazilah. Dan yang tidak jadi imam juga, kenapa? Karena biasanya sekarang, ya kalau kita kunut nazilah, nggak ada yang aminin. Gitu ya. Saya di sini kunut nazilah kayaknya nggak ada yang aminin terus. Kunut nazilah, ya kalau bisa nih, untuk mendukung doa itu, minimal kita amin. Masalahnya kadang-kadang kita nggak tahu aminnya di mana kan? Kadang-kadang la ilaha illa anta, amin, ngapain gitu ya? Tidak Tuhan selain engkau diaminin gitu ya. Kadang-kadang itu masalahnya. Jadi saya rasa ini penting untuk kita mengetahui minimal doa-doa kunut nazilah sehingga kita jadi sadar dengan isu ini gitu ya. Kita jadi kalau dengar imam lagi baca doa kunut nazilah, kita ngerasain ada hati kita ikut tergerak tuh. Gitu ya. Ya makanya kemarin Ustaz Hanan cerita ya bahwa di Mesir itu kalau kita lagi doa tuh misalnya Allahumma harriril masjidil aqsa ila rihabil muslimin gitu misalnya atau ila ala royatil Islam. Ya Allah, bebaskanlah Masjidil Aqsa di atas panji Islam. Itu biasanya orang Mesir, amin, keras-keras gitu. Terus kita bilang ya misalnya, ya nasirul mustad'afin, wahai penolong orang-orang yang dilemahkan. Ya nasirul mazlumin, wahai penolong orang yang terzolimi. Terus mereka bilang, ya Allah, gitu. Orang Mesir itu kayak gitu. Dan saya rasa di Arab secara umum seperti itu, dan itu ngebuat suasananya bergetar gitu ya. Saya ingat sekali ya, di Ramadan itu biasanya doa itu, di kunut, setiap kunut mendoakan masalah Palestina. Dan masyarakat Mesir itu kecintaan terhadap Palestina luar biasa. Hampir selalu menangis mereka itu saat mendoakan Palestina. Gitu. Dengan amin yang bergetar, ya Allah yang bergetar. Nah, saya rasa ini adalah situasi yang perlu kita buat juga. Minimal di pesantren, atau mungkin kalau di Gamais gitu ya, di Salman dan seterusnya. Ini perlu kita bangun situasi ini. Ya, mudah-mudahan kita ada masa di mana kita belajar doanya gitu ya. Sehingga bukan hanya imam yang baca, yang lain nangis cuman karena nggak ngerti ini apa sih gitu ya. Lama lagi kan biasanya saya doa lama gitu ya. Ini lama banget ngapain gitu ya. Jadi doa, ini yang pertama. Kita doa, kalau kita nggak bisa doa sendiri minimal kita aminkan doa imam yang dibaca pada sholat fardu. Jadi kita harus paham juga doanya apa gitu ya. Makanya saya sering hobi banget ya kalau di Instagram gitu ya, saya biasanya nge-repost doa-doa mengenai kunut nazilah dan seterusnya. Ya minimal kita baca, kita aminkan dalam hati dan kalau bisa jadi kita paham isinya apa saat dibaca oleh para imam gitu ya. Yang kedua dana. Oke, masalah dana ini masalah yang serius sekali. Dan tolong lihat masalah dana ini bukan karena kita kasihan pada mereka. Lihatlah dengan kacamata kebangsaan dan keagamaan. Ngasih dana itu mentalitas kita jangan karena kita kasihan, tapi karena kita ingin ikut berjuang dengan mereka. Ini penting saya rasa. Jadi kita nggak perlu nunggu mereka lagi kasihan, nggak perlu. Tapi selama mereka masih berjuang dan mereka selalu berjuang, maka kita bantu dengan dana kita. Ya, ini saya rasa sangat penting. Dan saya rasa yang terakhir sebagai catatan khusus buat anak-anak muda. Dan saya rasa para penonton ya dan juga kita semua adalah anak-anak muda kecuali Kak Wisnu gitu ya, enggak yang Kak Wisnu ya. Masih muda juga Kak Wisnu ya. Masih masuk umur. Masih masuk umur ya. Ya enggak Kak. Maksudnya Kak Wisnu tuh lebih muda lagi gitu maksudnya. Ya, anak-anak. Gen Z kalau nggak salah. Gen Z ya bukan Z. Gak tahu Gen Z. Oke, menyebarkan informasi yang benar. Saya rasa anak-anak muda ini
Sekarang medan pertempuran kita di sini. Kenapa saya bilang ini? Sekarang Israel itu di akun Twitter, akun X resminya, ini melek teknologi ya. Ini mereka isinya nyebarin hoax. Kalau bukan hoax, framing. Misalnya ini yang pertama, ini sebelah kanan ya, yang ini saya salah. Sebelah kanan ini mereka bicara mengenai bayi yang mati dan seterusnya gitu ya. Jadi mereka ingin bilang bahwa seolah-olah Hamas itu menyerang bayi-bayi, dan ini lucunya ya, gambar yang sebelah kiri itu dikomentari loh, itu darahnya dilihat ada masalah dengan darahnya dan seterusnya, dan terlihat dengan stage gitu ya, dibentuk-bentuk, direkayasa dan seterusnya. Itu masalah loh. Ini dibahas rame tuh mengenai masalah itu. Ya. Dan intinya mereka ingin bilang bahwa seolah-olah tanggal 7 Oktober tuh lihat ya, because we will never let October the 7th happen again. Mereka ingin bilang bahwa perang ini dimulai tanggal 7 Oktober dan korbannya adalah mereka dengan bayi-bayi mereka. Bayi-bayi Palestina yang dibunuhi sejak tahun 1917, mereka lupa tuh. Tiba-tiba tinggal 7 Oktober, bayi mereka dibunuhin. Tiba-tiba, dan itu jadi justifikasi mereka melakukan penyerangan-penyerangan. Contoh lain. Oke, sebelah kiri. Nah, jadi kita bisa lihat ya, sekarang kan dunia internasional tuh sekarang narasinya sedang satu. Yaitu mereka ingin ada gencatan senjata. Hudnah. Ini kita lihat, lihat akun resmi negara, ini kayak buzzer gitu. Ini akun resmi negara, ini saya ambil baru hari ini loh. Hari ini saya ambil nih, dari akun Israel gitu ya. Jadi mereka tuh bicara seolah-olah, mereka tuh adalah orang yang sangat terzolimi. Give us back our children now, dan seterusnya. Dan ini, kalimat atas itu menjustifikasi penolakan mereka di forum resmi PBB yang kemarin dilakukan, untuk menolak adanya gencatan senjata. Oke, itu belum terlalu parah. Ini yang paling parah sekali, yang menurut saya ini vulgar sekali, yang ditunjukkan oleh orang Israel adalah apa? Itu yang sebelah kiri itu. Oke, nih breaking, the IDF itu Israeli Defense Force ya. Ini akun Twitternya sama aja kayak buzzer gitu ya. Has released visual and audio materials which prove Hamas has stolen and is using humanitarian resources for its terrorist activities. Terus let's start with the Shifa Hospital dan seterusnya. Oke. Sekarang mereka ini sedang tiba-tiba ngelepasin footage mengenai obrolan orang-orang Hamas yang seolah-olah ngomongin mengenai mereka nyuri. Sebenarnya di sebelumnya ada lagi postingan mengenai, kita pernah dengar berita mengenai pemboman rumah sakit. Pernah ya? Yang mati 500 orang itu ya? Itu di akun resmi mereka persis kata yang tadi saya cari, nggak sempat ya waktunya. Cuman yang pasti itu ada. Itu mereka sempat persis kayak gini. Mereka bikin narasinya adalah bahwa ini adalah rekaman orang-orang Hamas yang mereka diskusi bahwa mereka salah menyerang. Jadi mereka ini berusaha ngomong bahwa yang menyerang rumah sakit di Gaza, yang membunuh 500 orang itu, yang melakukannya adalah Hamas. Coba bayangin aja. Saya pikir ini kejahatan yang luar biasa parah. Ya. Mereka ini udah ngancurin rumah sakit, mereka berusaha nge-frame, nyebarin hoax bahwa Hamas yang ngelakuin. Dan kenapa saya yakin itu hoax? Dan kenapa dunia internasional sekarang yakin itu hoax? 2 hari 3 hari yang lalu mereka bilang, di bawah rumah sakit yang kemarin mereka hancurkan, itu adalah markasnya Hamas. Coba. Artinya apa? Artinya mereka tuh tahu di bawah ada markas Hamas, mereka ngebunuh tuh sengaja, mereka pengen bunuh memang. Gitu. Mereka berusaha nge-framing, ini karena Hamas salah misil. Begini aja, Hamas ini seumur-umur, sepanjang perjuangan yang gak pernah salah misil. Tiba-tiba salah misil ngancurin rumah sakit, yang jumlahnya 500 orang wafat. Rumah sakitnya hancur lebur. Selama ini Hamas itu bikin rudal dari bongkahan-bongkahan bekas kapal perang di Perang Dunia I coba. Selama ini rudal yang sampai ke Israel tidak pernah ngancurin satu gedung, gak pernah. Tiba-tiba sekarang ada rudal yang meleset, menghancurkan satu gedung penuh, membunuh hampir semua orang di dalamnya. Dan apakah kita tahu, ternyata orang-orang rumah sakitnya bilang, 2 hari atau sehari yang lalu, orang-orang Israel memperingati kita bahwa akan ada serangan. Kurang vulgar apa lagi? Vulgar sekali, mereka melakukan hoax besar-besaran. Setelah penyerangan mereka bilang, bukan kita yang ngelakuin, tapi Hamas yang ngelakuin. Parah sekali. Ini hoax demi hoax disebarkan bukan oleh buzzer mereka, bukan. Oleh akun resmi mereka, resmi negara. Ya.
Parah sekali gitu ya. Dan selain itu misalnya, ya, this is your daily reminder that Hamas is an ISIS-inspired terrorist organization which burns and decapitates babies, kidnaps children, rapes women, and documents all of it with GoPros. Jadi sekarang salah satu isu yang lagi digulirkan oleh orang-orang Israel adalah menyamakan Hamas dengan ISIS. Menyamakan Hamas dengan ISIS yang pada akhirnya ingin membawa dunia untuk condemn Hamas, untuk bilang Hamas itu penjahat. Hamas sama ISIS ini dua kubu yang sangat-sangat berlainan. Ini kami pernah bicara langsung dengan mereka yang ada di dunia ini gitu ya. Saya takut jadinya kesannya saya pernah sama siapa gitu. Enggak. Cuman yang pasti ya, ISIS itu isinya mereka ini justru mengkafirkan orang-orang Hamas. Kenapa? Karena orang-orang Hamas ini bikin perjanjian politik dengan Iran, dengan Hizbullah di Lebanon, yang mana mereka tuh Syiah. Orang-orang ISIS ini anti sekali dengan Hamas. Kalau orang Hamas ketemu sama orang ISIS, itu pasti mereka nggak mau untuk ketemu dan baik-baik tuh. ISIS dan Hamas itu dari DNA yang sangat-sangat berbeda. Pikiran mereka sangat berbeda, akidah mereka pun berbeda. Semua hal tentang mereka berbeda. Tapi sekarang ada usaha yang besar, orang-orang Israel, mereka berusaha untuk menyamakan Hamas dengan ISIS, sehingga kita punya pandangan yang sama. Karena kalau ISIS, kita bisa bilang dengan terang bahwa ini adalah organisasi yang menyimpang, ekstrim, teroris. Dan mereka berusaha menyamakan dengan Hamas, agar semua orang juga sepakat bahwa Hamas adalah teroris. Padahal yang dilakukan Hamas tidak lebih dari apa yang dilakukan oleh Jenderal Sudirman yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi marilah kita sebarkan informasi sebanyak-banyaknya yang tepat. Anak-anak muda, saya rasa inilah yang bisa kita lakukan. Maksimalkanlah di sini. Nggak usah ragu lagi, gunakan sosial media kita secara brutal, dukung isu ini. Tapi tetap hati-hati, kalau ada berita yang kita ketahui, apalagi bahasa Arab, belum kita tahu artinya, ada narasinya, nah itu mending stop dulu tuh. Karena itu biasanya suka disalahpahami, banyak banget soalnya. Tapi isu mengenai Palestina dan seterusnya kita sebarin sebisa kita. Ya. Jadi itu saya rasa yang bisa dilakukan oleh anak muda secara khusus, menyebarkan informasi yang benar, inilah dukungan yang saya rasa sangat-sangat signifikan yang bisa kita lakukan. Mari kita lakukan ini bersama-sama, jangan lagi minder-minder lah, jangan lagi jaim-jaim lah. Ya. Karena kereta perjuangannya tetap berjalan, dengan atau tidak adanya kita. Jadi sekarang pertanyaannya kita ikut atau enggak nih keretanya. Ya. Mari kita ikut kereta perjuangan itu dengan secara terang-terangan, secara brutal. Menyampaikan informasi yang tepat mengenai masalah Palestina dan juga Israel yang terjadi sekarang. Terakhir saya mengajak, ini bisa di-scan gitu ya QR-nya, ini adalah grup tele informasi Palestina yang saya rasa cukup update gitu ya dan cukup valid juga saya bisa bilang karena kami mengenal adminnya, ya kami mengenal korespondensi yang ada di Gaza sehingga insya Allah cukup yakin dengan informasi ini di Telegram, informasi yang cukup update mengenai masalah Palestina ya saya rasa kalau mau tahu gitu ya secara lengkap dan update ini bisa lihat di sini di halopalestina.com ya kami mengenal orang-orang di dalamnya jadi ini bisa dilihat gitu ya. Ini bukan akun nyambungnya ke Shopee Pay gitu ya. Bahaya. Baik, ini bisa dilihat ya. Nanti sambil ditutup akan saya buka lagi. Oke, boleh sambil dilihat. Oke, udah ya. Oke, nanti saya balik lagi ya. Oke, terakhir saya ingin ngajak kita semua, termasuk yang ada di atas, siap ya? Mari kita baca ini bersama-sama. Oke. Sekarang kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mari kita kembalikan semangat kita. Mari kita bawa isu ini bukan lagi hanya isu sedih-sedihan saja. Bukan isu masyarakat Palestina terbantai terus-menerus, tidak. Tapi kita lihat dengan cara yang lebih besar, cara yang lebih terhormat, cara yang lebih mulia, yaitu dengan cara perjuangan yang saya rasa semuanya disimpulkan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik. Saya minta semuanya untuk mengikuti ya ucapan ini. Jadi nanti saya akan baca dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pembukaan. Setelah itu mari kita baca bareng-bareng. Oke ya? Ini hafal teksnya ya? Hafal ya? Insya Allah ya. Kalau yang nggak hafal minimal lip sync lah ya. Oke. Nanti sekalian ini termasuk yang ada di rumah ya. Yang streamer kita hangatkan kota Bandung dan juga Indonesia dengan ikrar bangsa kita. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pembukaan bahwa
Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu adalah ikrar bangsa kita. Maka mulai hari ini, kemerdekaan itu bukan hanya kita perjuangkan untuk bangsa kita, tapi untuk semua bangsa di atas muka bumi, dan khususnya bangsa Palestina yang sekarang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjawab beberapa keraguan dan juga bisa menambah semangat ya bagi yang sudah mulai jenuh dengan isu ini. Isu ini belum selesai, bahkan sedang panas-panasnya ya. Jadi mari terus kita perjuangkan dan tidak pernah lelah dengan isu ini gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jika ada sesi tanya jawab dipersilahkan. Jika tidak pun tidak masalah. Baik, saya kembalikan ke Kang Dika. Alhamdulillah, turun, Masya Allah jadi bergejolak nih Ustadz. Merinding ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Silakan boleh angkat tangan. Kita batasi dulu karena kita belum melaksanakan sholat isya ya. Mungkin sekitar 3 pertanyaan dulu. Boleh sebutkan nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Fatih. Di sini saya ingin meminta pendapat Ustadz gitu. Mungkin salah satu tadi kan Ustadz sudah menjelaskan kepada kita terkait beberapa perjanjian yang sudah dilakukan oleh Palestina dengan Israel, yaitu ya perjanjian-perjanjian damai gitu kan. Nah, salah satu hal yang diusung oleh Menteri Luar Negeri kita, Bu Retno, itu kan solusi dari konflik ini juga two state solution gitu. Nah, apa pendapat Ustadz terhadap solusi ini gitu? Kalau dari saya sendiri ya, saya menganggap mungkin solusi ini tuh bisa digunakan gitu, bukan sebagai solusi akhir gitu dari masalah ini, tapi lebih ke solusi sementara yang paling tidak ini menghentikan pembunuhan terhadap rakyat-rakyat Gaza gitu. Karena ini kalau menurut saya ini memang jihad gitu, tapi ini bukan perang gitu, ini lebih ke genosida kan, di mana Palestina dan Israel itu kekuatan mereka itu nggak setara gitu. Nah, mungkin bagaimana, saya minta pendapat dari Ustadz, bagaimana kalau memang two state solution ini bisa dilakukan dan ya kita bisa menekan Israel gitu, masyarakat internasional itu bisa menekan Israel untuk melakukan untuk memaksa Israel untuk menyetujui two state solution gitu, agar rakyat-rakyat Gaza ini dan Palestina seluruhnya itu bisa punya kesempatan gitu untuk mungkin bagi mereka berkembang, untuk mengembangkan teknologi mereka, mungkin untuk mengembangkan kekuatan mereka gitu. Itu aja, Ustadz. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kang Fadil ya. Oke, tadi mengenai two state solution, saya coba sampaikan sedikit ya, mungkin ada yang nggak terlalu ngeh ini maksudnya apa. Jadi sekarang dunia internasional ini punya kesepakatan memang mengenai isu Palestina dan Israel, yaitu menghadirkan sebuah solusi yang dinamakan sebagai two state solutions, yang artinya adalah ada 2 negara di satu wilayah Palestina yang kita kenal sekarang, yaitu negara Palestina dan juga Israel. Saya coba lihat sedikit petanya. Oke, disabotase lagi ya. Oke, coba sedikit lagi. Aduh, ini masih panjang lagi ke belakangnya. Baik, terus ya. Ayo terus sekali lagi. 2 kali lagi deh karena ini. Oh, masih banyak ternyata ya. Udahlah, udah saya nyerah ya. Oke. Enggak, tapi ini penting ya, ini penting. Ini untuk bisa memahami dengan utuh ya, sebentar. Aduh, lama banget ya Allah. Apa? Stack, sip. Oke. Jadi sekarang yang sedang diusulkan di dunia internasional adalah two state solution, yang artinya adalah ada 2 negara, yaitu Palestina dengan Israel di Palestina ya. Ini conceptual map-nya gitu ya. Oke, kurang lebih ya sebenarnya yang diakui sekarang di tahun 67 ya. Jadi sekarang ada 2 negara, yaitu negara Palestina yang hijau dan negara Israel. Ini adalah two state solution namanya. Ya, jadi ada 2 negara di satu wilayah gitu ya. Ini adalah solusi yang sedang ditawarkan. Dan negara kita, negara Indonesia itu secara resmi mendukung solusi ini. Oke ya. Secara resmi mendukung solusi ini nih negara kita.
Nah sekarang pandangannya, ini adalah pertanyaan, saya pernah nanya masalah ini ke pada saat simposium internasional di Jordania, ya saya nanya ke orang-orang pertama ke Dubes Indonesia untuk Palestina, Pak Andri Rahmianto, lalu aktivis perempuan Palestina, saya lupa namanya, satu lagi perwakilan UNRWA, ya UNRWA tadi sayapnya PBB untuk masalah Palestina dan juga Palestina dan juga Suriah. Intinya gini, intinya adalah Pak Dubes bilang kita dukung two state solution, oke ya. Nah, yang menarik adalah dua aktivis ini yang Palestina dan juga UNRWA, mereka ini sebenarnya suaranya lebih condong ke one state solution. Artinya memang dua negara ini nggak bisa hidup berdampingan. Ini bukan pandangan saya pribadi ya, ini pandangan bahkan aktivis di level internasional nih. Kenapa? Salah satu argumentasinya adalah sudah pernah dicoba mereka hidup berdampingan, masalahnya Zionis ini gitu ya, yang sekarang mereka menguasai, mereka memang dari awal tidak mau memberikan sejengkal pun tanah Palestina buat siapapun. Dan bahkan mereka tidak mau hidup berdampingan dengan siapapun, Muslim maupun Nasrani ya. Makanya kan kemarin yang di Gaza itu, yang 500 orang wafat itu kan gereja, itu kan rumah sakit baptis, rumah sakit Kristen. Jadi memang Zionis ini pada dasarnya mereka tidak pernah mau, tidak ada itikat sama sekali untuk setuju dengan two state solution sebenarnya. Dan kalau diberlakukan two state solution, yang ada adalah pelanggaran lagi, gitu. Nah jadi sebenarnya kalau kita lihat ada sedikit pesimisme sebenarnya dari orang-orang yang sebenarnya di lapangan bahwa two state solution adalah solusi. Karena kenyataannya orang-orang Zionis tidak ada niat sama sekali. Yang mana pada akhirnya para masyarakat Palestina pun tidak mau memberikan sama sekali tempat. Jadi sekarang kedua belah pihak sebenarnya tidak ada niat sama sekali untuk setuju terhadap two state solution. Oke, itu situasinya tuh. Sekarang pandangan saya setuju dengan apa yang kata Fadil persis. Menurut saya memang sekarang prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa. Ini kalau kita bicara fikih aulawiyat, fikih prioritas, maka prioritasnya adalah menyelamatkan nyawa. Setelah itu baru kita berjuang, gitu ya. Nah cuman saya akan nambahin sedikit, menurut saya two state solution akan bisa dilaksanakan saat Zionis tidak lagi menguasai. Jadi harus ada pihak ketiga yang menjadi penguasa Palestina dan Israel. Siapapun dia selain Amerika Serikat dan juga Zionis ya. Yang pada akhirnya mereka lah yang menjalankan two state solution. Selama Zionis yang masih menguasai, saya rasa mustahil two state solution dilakukan. Secara konsep itu yang paling masuk akal untuk menyelamatkan nyawa, tapi tidak bisa dilaksanakan selama masih Zionis yang megang. Jadi idealnya adalah didukung, dilakukan, tapi harus ada pihak ketiga dulu yang megang. Nah baru saya rasa ini baru benar-benar bisa dilakukan, gitu ya. Jadi mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan, gitu ya, terhadap isu ini. Baik. Cek, semoga menjawab ya Kang Fadil. Ada lagi mungkin pertanyaan teman-teman? Oke, dari peserta termuda silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah Ustadz, ini mungkin sebenarnya panjang ya mungkin penjelasannya ya gitu kan. Tadi juga sempat belum terbahas ya. Kenapa Israel ini atau Zionis ini sangat kekeh sekali gitu ya dengan tanah Palestina ini gitu. Kalau masih banyak tanah lain yang subur gitu. Bahkan sebenarnya mereka juga di balik layar mungkin sudah menguasai negara-negara lain juga gitu ya. Secara manajemennya, tapi ya untuk Israel, untuk Palestina ini tidak dilepaskan gitu ya. Nah banyak informasi-informasi yang beredar, tapi mungkin dari Ustadz kira-kira apa sih sebenarnya alasan besar mereka ingin menguasai tanah Palestina dan rencananya untuk Al-Quds, untuk Yerusalem itu sendiri gitu. Apakah ada misalkan Masjid Al-Aqsa-nya mau diratakan atau seperti apa? Terima kasih Ustadz. Baik. Jadi ini ada sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Muhammad Imaroh gitu ya. Ini seorang pemikir Islam. Beliau menulis buku namanya Al-Quds gitu ya. Dan buku itu pada dasarnya berisi mengenai argumentasi dasar orang-orang Zionis untuk mengklaim tanah Palestina. Yang sebenarnya yang jadi awal mulanya adalah naskah-naskah keagamaan mereka. Jadi di kitab-kitab kejadian awal gitu ya, kejadian pertama dan seterusnya, ini banyak teks-teks agama yang secara tidak langsung maupun langsung menyampaikan bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan kepada Bani Israel.
atau bahasa kerennya the promised land. Ya, the promised land. Jadi tanah Palestina ini dan khususnya Yerusalem itu adalah the promised land dari Tuhan untuk bangsa Israel. Nah, sehingga mereka meyakini ini adalah semacam tugas keagamaan mereka untuk menguasai Palestina dan juga Yerusalem khususnya, gitu ya. Nah, tapi yang menarik adalah ini dipreteli ya, meskipun sayangnya saya nggak bisa bahas lebih dalam karena udah lama juga nggak saya baca bukunya. Cuman yang pasti gini, beliau membahas mengenai, tapi ternyata di naskah teks mereka sendiri dan nanti disebutkan dalam Al-Quran, sebenarnya perjanjian ini atau dijanjikannya tanah ini kepada Bani Israel itu dengan syarat, yaitu mereka tidak berbuat kerusakan di muka bumi dan hal-hal semacam itu yang sebenarnya sekarang sudah dilanggar semuanya. Jadi sebenarnya dari argumentasi dasarnya ini menurut Dr. Muhammad Imarah, ini sudah cacat sebenarnya. Karena tanah itu dijanjikan dengan syarat tertentu. Dan syarat-syarat ini telah dilanggar sepenuhnya. Gitu ya. Ini yang terjadi gitu. Dan bisa dibilang ini adalah argumentasi yang paling dasar mengenai isu Palestina yang sekarang sedang terjadi. Bahwa negara ini adalah negara yang dijanjikan oleh Allah kepada Bani Israel gitu ya. Jadi mungkin itu sih ya sebenarnya yang kenapa mereka tuh kekeh gitu ya. Merasa harus ada di situ meskipun mereka bisa milih tempat-tempat yang lain yang lebih enak, secara iklim mungkin lebih enak dan secara politik lebih aman di Amerika Serikat misalnya dan seterusnya. Tapi kenapa mereka milih itu ya bisa dibilang ini adalah masalah agama memang, faktor agamanya gitu ya. Mereka meyakini itu ya, dan akhirnya kenapa banyak orang-orang Yahudi tidak setuju dengan orang-orang Zionis karena orang-orang Yahudi ini mengetahui bahwa memang ini dengan syarat. Nah, sehingga mereka tidak lagi mengklaim bahwa ini milik kita gitu. Ini titik perbedaan di sana gitu ya. Jadi mungkin itu yang jadi alasan kenapa orang-orang Zionis ini kekeh dan tidak mau sedikit pun mundur untuk memperjuangkan Yerusalem gitu ya. Nah, jadi ini sebagai sedikit perbandingan ya untuk menutup jawaban dari pertanyaan ini. Nah, masalahnya adalah mereka ini merasa bahwa itu tanah dijanjikan buat mereka dan orang lain nggak boleh hidup. Bagi seorang Muslim, Masjidil Aqsa, Yerusalem, Al-Quds, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa dan seterusnya, ini semua milik kita. Tapi bukan berarti tidak boleh ada orang yang hidup di sana. Terbukti di masa Turki Utsmani, Salahuddin Ayyubi, agama bisa hidup berdampingan. Jadi ini alasan kenapa. Sebenarnya ini khusus bagi Muslim ya. Kita mengambil alih Palestina dengan dasar keislaman itu sah dan baik karena telah terbukti dari sejarah. Jika kaum muslimin yang pegang, semuanya bisa hidup dengan damai di sana. Itu buktinya. Ada bukti sejarahnya terjadi selama ratusan tahun. Gitu. Itu perbedaan yang paling mendasar. Jadi sama-sama kita merasa ini tanah yang dijanjikan, bedanya mereka tidak boleh ada orang yang hidup lain selain mereka, tapi bagi seorang muslim semuanya bisa hidup secara berdampingan. Allah alam. Siap. Ustadz, sepertinya ini waktunya sudah over nih. Sudah offside kalau kata pemain bola mah. Oh, iya. Ya. Kita mungkin tadi menutup pertemuan untuk Forest Night malam hari ini. Ustadz, pertanyaan dari Kak Nuno. Terakhir mungkin ada closing statement untuk menutup Forest Night malam hari ini. Silakan Ustadz. Baik. Terakhir sekali saya ingin menyampaikan satu kaidah usul fikih dan saya selalu sampaikan dimanapun saya berada dalam masalah Palestina dan Israel. Kaidah itu berbunyi ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya jangan ditinggalkan sepenuhnya. Jadi yang ngerasa sekarang saya ngapain sih sosial media followers cuma 20 gitu ya. Itu followers atau jumlah anak murid gitu ya, 20. Kita ngerasa followersnya terlalu sedikit, kita ngerasa kita nggak punya pengaruh apa-apa. Nah saat kita ngerasa kita nggak punya kemampuan apa-apa, jangan ditinggalkan sepenuhnya. Tapi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Minimal misalnya setelah ini kita ngobrol sama teman kita, jangan ngomongin dia terus gitu ya. Tapi ngomongin Zionis. Ya, siap. Walaupun malam hari ini adalah hari peringatan mantan ya, jangan diomongin. Aduh. Jadi itu masalahnya ya. Jadi minimal kalau nggak bisa di sosial media, ya udah ngomong sama orang terdekat kita, teman-teman kita, keluarga kita, gitu ya. Saat ada ngobrol, minimal kita obrolin. Ada 1-2 orang yang terpengaruh dengan informasi yang kita sampaikan. Jadi jangan sampai karena kita ngerasa kita nggak punya kemampuan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, jadi kita nggak ngelakuin apa-apa. Tapi pikirkan apa hal terkecil yang bisa kita lakukan. Ya. Serasa itu adalah kaidah yang sangat berharga sehingga gerbong perjuangan ini sedang berjalan dan kita memastikan diri kita ada di atas gerbong itu. Gitu ya. Itu saja mungkin sebagai penutup. Mudah-mudahan
bisa memperjelas keraguan-keraguan yang ada, dan juga bisa menambah semangat-semangat kita untuk memperjuangkan isu ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita di sini adalah bukti nyata bahwa kita punya keberpihakan yang jelas terhadap isu Palestina. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita rizki. Allah muliakan kita untuk sholat di Masjidil Aqsa dalam kondisi bebas dan sebagai pembebas. Amin ya rabbal alamin. Terakhir sekali saya tutup dengan satu doa ya. Teman-teman semua, mungkin saya nggak mau doa panjang-panjang gitu ya dan kita amin-amin tapi nggak ngerti gitu ya. Tapi mari kita baca satu doa. Ini doa yang sangat saya suka. Ini doa yang disampaikan oleh pejuang Hamas juga gitu ya. Saya rasa ini doa yang spesifik buat anak-anak muda lagi gitu ya. Doanya simpel sekali dan saya harap ini adalah doa yang kita baca bareng-bareng. Dan kalau imam lagi baca ini, mari kita aminkan dengan amin yang serius. Doanya adalah Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Artinya apa? Ya Allah, pergunakanlah kami untuk perjuangan ini. Dan jangan buat kita tidak ikut memperjuangkannya. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Sekarang doa kita bukan hanya mengutuk Israel, bukan hanya mendukung perjuangan Palestina, tapi kita berdoa agar Allah gunakan kita. Agar Allah gunakan jasad kita, Allah gunakan jempol kita, Allah gunakan internet kita, Allah gunakan semua yang ada dalam diri kita untuk perjuangan ini. Mari kita doakan itu, dan saat ada imam yang membacakan doa itu, atau kita menjadi imam, kalau ada satu doa yang kita perlu baca, maka bacalah doa ini. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Ya Allah, pergunakanlah kami ya Allah. Pergunakanlah kami ya Allah. Jadi mari kita aminkan ya doa ini untuk menutup pertemuan pada malam hari ini. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muntaqimu ya Jabbar, ya Fattah, ya Nasirul Madlumin, ya Nasirul Mustad'afin. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Allahumma sta'milna wala tastabdilna. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah ijabah doa kita sehingga dengan doa itu Palestina menjadi sesuatu yang selalu dalam pikiran kita, yang mencerabut rasa kantuk dari kantong-kantong mata kita, yang menguatkan kaki yang lelah dalam berjalan, menguatkan jempol yang mungkin capek nge-share berita. Allah kuatkan itu semua dalam diri kita dengan doa yang kita sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kesalahan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.